Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasurah 2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Satara. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini aku dapatkan dari seseorang teman yang tinggal di sebuah kota di Pulau Jawa. Dia menceritakan kisahnya padaku. Saat aku mendengar cerita ini, tubuhku gemeteran. Persendianku terasa sakit dan kakiku seolah tidak bertulang. Sepanjang aku menulis kisah ini, dadaku juga berdetak tidak beraturan. Selalu was-was, entahlah. Kisah ini terjadi di Kampung Wun, sebuah kampung yang terletak di sebuah kota yang terkenal memiliki pasar paling besar se-Asia Tenggara. Selain itu, lumpia yang berasal dari kota ini juga terkenal sangat enak. Orang-orang di sana biasa memanggil temannya dengan Des maupun Da, bukan bermaksud kasar terhadap satu sama lain. Sebutan tersebut justru sebagai penanda kedekatan pembicaraannya dengan lawan bicara. Selain itu, Anda juga akan sering mendengar beberapa imbuhan yang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah didengar di kota asal Anda. Biasanya warga akan menggunakan imbuhan ik dan to pada akhir kalimat. Angkot yang beroperasi di kota ini berbeda dengan nama angkot pada umumnya. Kalau umumnya angkot berwarna biru dan sedikit kehijauan, angkot di daerah ini oranye. Ada sebuah kampung bernama Kampung Wun. Penduduknya hidup rukun dan damai. Adat istiadat masih dijunjung tinggi. Sikap kekeluargaan dan gotong royong juga masih kental. Mereka juga rutin mengadakan acara 17-an sebagai petanda menghormati sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sebuah rumah sederhana, sebuah rumah yang terbuat dari semen dan batu bata. Rumah yang baru setengah jadi, meski tampak sudah usang. Dindingnya belum dilepok, belum dilapisi dengan semen. Lantai juga hanya dipatela, hanya batu bata yang dipadu dengan semen. Biasanya setelah patela, lantai akan ditutup dengan semen, lalu dihaluskan atau dilapisi keramik. Tapi lantai di rumah ini dibiarkan begitu saja, mungkin tidak ada biaya. Di sebuah ranjang besi yang sudah berkarat, seorang perempuan sedang terbaring lemah, ditemani seorang lelaki parubaya. Sudah 3 hari ini perempuan ini sakit. Penyakitnya aneh, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba perutnya buncit seperti orang yang sedang hamil. Malam itu sudah lewat tengah malam, penduduk kampung sudah lelap dalam mimpi. Suasana kampung lebih sepi dan lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, perut perempuan itu kembali menyiksa. "Perutku sakit, Kang," rintinya parau. "Seperti dirobek-robek," keluhnya kemudian. Laki-laki parubaya itu tampak bingung, tidak tahu mesti berbuat apa. "Aduh Kang, gak kuat aku," rintinya semakin menjadi. Bibirnya mendesis menahan sakit, sementara tubuhnya moleng-moleng menggeliat ke sana kemari menahan sakit. Brak! Suara benda jatuh dari atas seperti sesuatu mengenai atap rumah. Lelaki parubaya refleks menoleh ke atap rumah. "Tidak ada genteng yang pecah," gumamnya bingung. Penasaran, ia pun keluar dari kamar mengambil senter yang masih dicas yang tadi ia letakkan di atas meja dekat televisi. Baru saja ia mencabut senter dari colokan, tiba-tiba lampu padam, gelap gulita. Kang Komari!" teriak wanita dari dalam kamar. Komari segera menyalakan senter lalu bergegas masuk ke kamar. "Ada apa, Sari?" Sari belum sempat menjawab, hembusan angin menyapu ruangan di dalam rumah. Suara angin seperti kepakan sayap. Merasa ada yang aneh, Komari mengarahkan senter ke atas sambil mencari sumber suara. Lagi-lagi Komari merasakan hembusan angin aneh, seolah berada di atas kepala mengitari kamar. Komari mengarahkan cahaya senter ke segala arah. Matanya nyalang mencari sumber suara. "Astaga!" Komari berteriak kebingungan, mengarahkan senter ke segala arah. Ampun. Tiba-tiba Sari berteriak histeris. Lampu senter tepat mengenai sesosok yang sangat menakutkan.
berbadan manusia berkepala burung, sedang jongkok di atas ujung tembok kamar. Komari melotot tidak percaya dengan tatapan ngeri. Sosok makhluk berbadan manusia bersayap, memakai celana panjang warna hitam bertelanjang dada. Kepalanya mirip dengan kepala burung gagak. Dengan paruh besar dan mata yang dilingkari lingkaran berwarna kuning, sosok itu memegang sebuah tongkat. Bagian ujung tongkat menyala. Tiba-tiba sosok manusia bersayap mengepakkan sayapnya, terlihat setengah mekar setengah terlipat. Suara yang bergemuruh muncul saat ia mengepakkan sayapnya. Angin dari kepakan sayap memporak-porandakan seisi kamar dan seisi rumah, seolah sedang terjadi gempa, menjatuhkan apapun yang ada di dalam rumah. Suara benda-benda berjatuhan dari tempatnya. "Komari, Sari!" teriak seseorang dari luar rumah. Belum sempat Komari dan Sari menjawab, tiba-tiba brak! Suara pintu didobrak dari luar. Saat itu tiba-tiba lampu kembali menyala. Bebarengan dengan lampu menyala, terdengar suara kepakan sayap berlari menjauh. Sedangkan Sari merasakan perutnya sudah agak baikan, sudah tidak sesakit tadi walau tetap masih membesar. Komari dan Pak Kusnan, salah satu tetangga yang datang mendobrak pintu, berusaha mengejar makhluk bersayap tapi sudah tidak kelihatan. "Cepat sekali dia menghilang," ucap Pak Kusnan. Pak Kusnan adalah kiai di kampung tersebut. "Jangan tidur kalau mau istrimu selamat," ucap Pak Kusnan kepada Komari tegas. Komari hanya mengangguk tanpa berani bertanya apapun, meski di dalam hatinya begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk. Akal sehatnya belum bisa mencerna dengan benar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Kusno yang menyadari menyimpan kegamangan berucap pelan, "Maaf, aku mendengar suara gaduh, jadi terpaksa aku dobrak pintu rumahmu. Aku sedang lewat hendak ke masjid, kulihat lampu rumahmu padam dan kudengar suara gaduh. Saat aku mendekat, kudengar benda-benda sedang dibanting. Kupikir kau butuh pertolongan, makanya pintunya kudobrak." Komari hanya menatap bimbang ke arah Pak Kusno dengan tatapan susah diartikan. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Akhirnya Komari meronda malam itu menunggu istrinya ditemani Pak Kusno. Mereka berdua menghabiskan malam dengan minum kopi sambil merokok menunggu pagi. Waktu itu sudah pukul 3.45, lewat beberapa detik dini hari. Sampai adzan subuh berkumandang, Pak Kusnan baru beranjak dari rumah Komari. Ia harus ke masjid untuk mengimami jemaahnya. "Hati-hati, Bapak tinggal ke masjid sebentar." "Nggih Ki, monggo." "Oh, anak-anak kemana? Kok sepi?" Pak Kusno bertanya sebelum meninggalkan rumah. "Di mbahnya Ki," jawab Komari. Pak Kusno mengangguk lalu mengucapkan salam. Selepas Pak Kusno pergi, rumah kembali sepi. Biasanya jam segini Sari akan meminta dibuatkan teh hangat atau kopi, tapi malam ini sepertinya istriku tidur dengan nyenyak. Sampai selepas jamaah subuh selesai, penasaran, Komari masuk ke kamar mengecek keadaan Sari. Begitu membuka tirai, karena kamar memang belum ada pintunya, Komari kaget dan langsung membeku. Bibirnya tiba-tiba keluh, tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya juga seolah terpaku dengan lantai tempatnya berdiri. Komari melihat sosok manusia bersayap berkepala burung gagak sedang duduk di atas paha istrinya dengan tangan berlumur darah. Posisi masih merogoh perut istrinya. Seketika Komari menangis demi menyaksikan kondisi istrinya yang sudah meregang nyawa. Mulut menganga seperti seseorang yang sedang menahan sakit, sampai leher mengangkat sebagian tubuhnya. Mata melotot, sepertinya ketakutan. Sedangkan sosok itu hanya menoleh ke arah Komari, kemudian menunjuknya, dan saat itulah Komari mulai bisa menggerakkan tubuhnya, kemudian berteriak, "Tolong, tolong!" Makhluk itu mengedipkan mata lalu berdiri tegak, kemudian terbang. Suara kepakan sayapnya menembus atap lalu menghilang. Sesaat setelah makhluk itu menghilang, baru kemudian datang orang-orang dari masjid serta warga sekitar. Semua orang yang masuk rumah Komari mual-mual lalu muntah-muntah, gak tahan menyaksikan keadaan Sari. Tubuhnya bersimbah darah. Perutnya terdapat luka menganga seperti orang yang habis operasi sesar, yang lukanya tidak dijahit kembali. Bedanya, jika operasi sesar perut disobek menggunakan pisau, tapi perut Sari seperti disobek dengan kuku-kuku tajam. Kasur dan spray juga basah oleh darah. Pak Kusno datang. Matanya terpaku tidak percaya. Ada duka dan kemarahan bercampur jadi satu. Tubuhnya langsung menggigil menahan amarah dan luka. Tangannya mengepal. Giginya gemertak, keringat dingin mengucur sebesar biji jagung, membasahi tubuhnya.
Kiai Kusno memejamkan mata beberapa saat, berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Namun dadanya masih saja sesak, seolah oksigen di bumi ini tidak cukup untuknya. Gemetaran bibirnya refleks berucap, "Satarang." Tubuh Pak Kusno terhuyung. Tangannya memegangi dadanya yang terasa semakin sesak. Salah satu warga yang menyadari tubuh Pak Kusno hampir limbung, buru-buru menopang tubuhnya. "Apa, Ki Kusno baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja." Laki-laki yang menopang tubuh Pak Kusno membimbingnya untuk duduk, lalu membawakannya air putih. "Setelah meminum air putih, dadaku terasa lebih lega. Terima kasih, Man." "Nggih Pak Kiai, sami-sami." "Aku menungguinya hingga pagi, hanya aku tinggal ke masjid sebentar, kok ya kecolongan?" Batinya, Pak Kusno masih tidak percaya. Salah satu warga mengambil inisiatif mengabarkan berita duka atas meninggalnya Sari melalui pengeras suara yang ada di masjid. Yang akhirnya warga yang lain juga punya inisiatif untuk melakukan hal yang sama di masjid-masjid yang lain di sekitar Kampung Wun. Berita kematian Sari yang tragis dan mengerikan merebak bagai penyakit menular yang tidak terbendung. Warga mulai kasakusuk membicarakan apa penyebab kematian Sari. Acara rumatan jenazah pun dimulai seperti layaknya jenazah pada umumnya. Tidak ada kendala apapun. Hari itu juga, jenazah dikebumikan, acara doa dan tahlilan digelar tiap hari setiap ba'da sholat maghrib. Meski dicekam ketakutan, warga tetap datang mengikuti acara doa dan tahlilan. Warga Kampung Wun memang terkenal rukun dan selalu bergotong royong. Apalagi dalam acara duka, mereka akan lebih giat. Ditambah lagi Komari dikenal ramah dan baik hati. Dia juga hampir tidak pernah absen membantu warga yang kesusahan. Dia juga selalu datang jika ada warga yang meninggal, ikut acara doa dan tahlilan hingga seluruh ritual selamatan selesai. Untuk warga Kampung Wun, biasanya jika ada yang meninggal, acara doa dan tahlil digelar dari mulai hari H hingga 7 hari berturut-turut tanpa jeda. Lalu acara doa dan tahlil dilakukan lagi di hari ke-40, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Acara doa dan tahlilan berjalan lancar hingga hari ketiga kematian Sari. Di malam hari setelah acara doa, 2 orang pemuda yang ikut acara doa dan tahlilan mengalami kejadian aneh. Sola dan Bahra, meski tidak berteman sejak kecil, keduanya bagai kakak beradik. Setelah acara doa dan tahlilan selesai, keduanya tidak langsung pulang, tapi ikut mengobrol bersama warga lainnya menemani Komari. Komari menyuguhkan makanan dan minuman ala kadarnya. Teh, kopi, serta jajanan yang dibuat oleh ibu-ibu yang membantu di dapur. Mereka ngobrol ngalor ngidul, hingga cerita mereka sampai pada acara Agustusan, festival tahunan yang selalu digelar di Kampung Wun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. "Tahun kemarin lumayan ya, Rak. Lombanya banyak banget," ucap Sola. "Iya, aku jadi pengen segera Agustusan lagi," jawab Bahra terkekeh. Dia tampak senang, ingatannya melayang pada acara Agustusan yang begitu meriah. "Kemarin, kalau ide Jamrodi kita terima lalu kita laksanakan, wah pasti ramai dan pasti ribut. Mosok lomba balap motor, kan gak enak, gak semua masyarakat bisa ikut serta. Untung tak tolak, walau dia marah-marah gak jelas," jawab Komari menimpali. Sebagai RT di salah satu wilayah di Kampung Wun, Komari berusaha bersikap adil, meski sebenarnya agak berlebihan saat dia menolak mentah-mentah usul salah satu warganya, Jamrodi. "Yang gak bisa ikut kan bisa menonton, apa salahnya jika lomba balap motor diagendakan dalam acara Agustusan?" bantah Jamrodi waktu itu atas penolakan Komari. Tetapi Komari kekeh menolaknya. Terkadang orang menggunakan kekuasaannya untuk berbuat sekendak hati, termasuk mempertahankan pendapat yang menurutnya benar, dengan tidak memikirkan perasaan orang lain-lain. "Kalau dipikir-pikir omongan Jamrodi itu ada benarnya," timbal Sola. "Warga yang gak bisa ikut bisa menonton." Begitu Sola selesai mengucapkan kalimatnya, entah dari mana datangnya tiba-tiba sebuah telur seukuran telur ayam jatuh di meja. Dak! Suaranya kencang seperti dilempar dari atas. Mereka kaget sampai Bahra hampir melompat. Untuk beberapa saat mereka terpaku. "Gak masuk akal, masa ada telur jatuh dari langit-langit rumah?" batin Bahra, bingung. Belum lagi mereka lepas dari keterpakuan. Beruntun susulan telur jatuh lagi dari atas langit-langit rumah. Jedak,
jedak, jedak. Sampai 6 kali. Semuanya jatuh persis di atas meja tempat mereka ngopi. Semua orang langsung berdiri. Belum lagi mereka sempat mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Komari mengelimpruk. Tubuhnya ambruk membentur lantai dan tidak bergerak lagi. Orang-orang langsung panik, tapi tidak dengan Sola. Tanpa memperdulikan Komari yang pingsan, Sola menyeret tangan Bara membawa keluar rumah, langsung berlari menuju samping rumah. Sedari awal Sola tahu kalau itu Satarang, santet yang terkenal membunuh dalam siksaan. Biasanya yang terkena santet Satarang, perutnya akan membuncit. 2 atau 3 hari akan semakin besar. Di hari pertama akan seperti orang yang hamil 5 bulan. Hari kedua lebih besar lagi, seperti hamil 7 bulan. Di hari ketiga, sudah mangar-mangar seperti hendak melahirkan. Perut korban robek, bahkan ada yang bolong saat korban meninggal dunia. Sola dan Bara yang berlari ke samping rumah melihat Jamrodi berdiri di ujung rumah Komari dekat dapur. Matanya menatap ke atas wuwungan. Sudah kuduga, dia orangnya, ucap Sola. Apa maksudmu? Tanya Bara. Alih-alih menjawab pertanyaan Bara, Sola menyeret mendekati Jamrodi. Jamrodi tampak sedang terpaku di satu arah. Demi menyaksikan Jamrodi yang terpaku, Sola menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Bara berteriak, "Jam, ada apa?" Jamrodi ketakutan menyadari Bara dan Sola datang. Dia langsung beringsut meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan panggilan Bara. "Jamrodi kenapa ya Sola? Kok kayak ngelihat hantu pas ngelihat kita?" Tanya Bara bingung. "Iya ya, dia kenapa kok langsung pergi? Apa memang kita ini dikira hantu?" Mereka berdua berlari mengejar Jamrodi. "Cepat sekali dia menghilang," ucap Bara. "Jangan-jangan..." Sola menutup mulut Bara sambil berbisik gak jelas. "Bicara yang jelas, jangan bikin teka-teki," timbal Bara penasaran. Sola mendekatkan bibirnya ke telinga Bara. Ia berbisik di telinganya. Bara menajamkan pendengaran. Tampak ekspresi tegang dari wajahnya. Ekspresi itu berubah ngeri beberapa detik kemudian. Wajah Bara berubah pias saat kepala Sola beringsut dari telinga Bara. "Jadi hanya karena usulan itu ditolak, Jamrodi sakit hati, lalu mencelakai Sari dengan menggunakan Satarang." "Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar." "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Aku tidak sengaja mendengar dia bicara langsung dengan Kistentono. "Maksudmu orang tua bongkok yang tinggal di tepi hutan di ujung desa?" Sola hanya mengangguk. "Kapan kejadiannya?" "Seminggu sebelum Bule Sari jatuh sakit. Waktu itu aku baru saja pulang kerja. Kulihat Jamrodi mengendap-endap masuk ke rumah Kistentono. Langkahnya mencurigakan. Matanya jelalatan memeriksa sekitar sebelum masuk rumah. Waktu itu aku bersembunyi di balik rumpun bambu yang ada di belakang rumah Kistentono. Begitu dia masuk rumah, aku pun mengikutinya. Pertama kuintip dari balik gedek. Gedek adalah dinding yang terbuat dari bambu yang dibelah. Tiap belahan kembali dibelah menjadi beberapa bagian yang lebih tipis, lalu dihaluskan dengan menggunakan pisau sesuai yang diinginkan. Belahan ini kemudian dirajut, tapi satu sama lain hingga membentuk lembaran yang lebar dan tingginya disesuaikan dengan keperluan. Saat kulihat Jamrodi masuk kamar, aku pun mengedap-ngedap masuk. Dari celah gedek, aku menyaksikan dan mendengar dengan jelas apa yang Jamrodi dan Kistentono bicarakan." Bara melongo mendengar penuturan Sola. "Jamrodi meminta tolong kepada Kistentono untuk nyantet Komari dengan memberinya mahar. Berarti benar kata orang bahwa Kistentono tukang santet." "Shh, Bara, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar." Soleh menutup mulut Bara, kemudian menarik tangan Bara membawanya pergi dari samping rumah Komari. "Ayo, kita pulang." "Tunggu, apa lagi?" "Gak pengen tahu keadaan Lek Komari." "Lek Komari ada Ki Kusno dan warga yang lain yang ngurus." Keduanya meninggalkan rumah Komari lewat jalan setapak di belakang rumah Komari. Di perjalanan Sohla menceritakan keseluruhan kisahnya saat mencuri dengar pembicaraan Jamrodi dan Kistentono. Di cerita Sohla, Bara tahu bahwa Jamrodi dan Kistentono melakukan perjanjian bahwa apapun resiko yang akan terjadi di masa depan akan ditanggung sendiri oleh Jamrodi. Kistentono hanya membantu menyambungkan Jamrodi membuat perjanjian dengan Satarang. Dia tidak ikut campur dengan segala resiko yang terjadi di masa depan. Keduanya menyusuri jalan setapak sambil terus mengobrol. Langkah keduanya terhenti saat Jamrodi tiba-tiba sudah menghadang mereka. Jamrodi menatap keduanya
dengan tatapan membunuh. Sesaat kemudian, tanpa berkata apa-apa, Jamrodi berlalu. Sola dan Bara yang sempat ketakutan bernapas lega begitu Jamrodi hilang dari pandangan. Malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Komari yang jatuh pingsan sudah ciuman. Orang-orang mengira Komari kecapean dan terlalu banyak pikiran karena baru ditinggal istrinya. Sementara Komari dia merasakan ada yang aneh dengan perutnya. Tetapi Komari mengabaikan hal ini. Ia mengira hanya masuk angin biasa. Dia yang masih dalam masa berduka tidak terlalu menggubris rasa sakit di perutnya yang sering tiba-tiba datang. Apalagi tiap hari dia disibukkan dengan persiapan acara doa dan tahlilan serta tamu-tamu yang datang. Komari berpikir itu hanya efek dari kecapean. Ada keanehan yang dialami Komari sejak perutnya sakit. Kok aku mencium bau telur busuk ya beberapa hari ini? Batin Komari bingung. Pikirannya selalu was-was dan bingung. Tapi lagi-lagi ditepisnya dan terus fokus untuk acara doa dan tahlilan buat Sari. 3 hari kemudian di suatu pagi Komari ditemukan tewas mengenaskan di ranjangnya. Warga gempar karena tanda-tanda kematiannya hampir sama dengan istrinya Sari. Bedanya perutnya bolong. 3 hari sebelum kematian Komari, Komari tidak pernah menyadari bahwa hal buruk sedang mengincarnya. Nyawanya sedang terancam. Satarang sedang mengincar korban berikutnya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya korban berikutnya. Saat telur itu jatuh di atas meja lalu disusul dengan banyak telur lainnya. Saat itulah sang pemilik santet sedang melaksanakan aksinya. Menghujani Komari dengan santet bertubi-tubi, Komari langsung jatuh pingsan. Saat dia terbangun dia tidak bisa merasakan sesuatu yang membuatnya merasa terancam. Ia hanya merasa perutnya kembung. Komari pikir itu hanya masuk angin biasa. Meski kepalanya masih pusing, Komari memaksakan diri untuk bangun. Dia sungkan pada Pak Kusnan dan para tetangga yang dengan setia merawat dan menjaganya. Duduk saja dulu kalau masih pusing, ucap Pak Kusnan, mencegah Komari yang ingin berdiri. Saya sudah nggak apa-apa Koki, jawab Komari sambil berdiri, lalu ngeloyor keluar dari kamar kemudian duduk di ruang tamu. Pak Kusno hanya bisa bengong mengikuti langkah Komari. Ada sorot khawatir di bola matanya saat menatap punggung Komari. Bayangan terenyuh juga sesekali muncul. Semoga dia bukan korban selanjutnya, batin Pak Kusno. Tapi kepikiranku gak enak terus ya. Delok cayane, aku kok jadi khawatir, ucap Pak Kusnan di dalam hati. Sorot mata penuh kekhawatiran berusaha ia sembunyikan dengan senyuman. Seolah tidak terjadi apa-apa, mereka kembali mengobrol di ruang tamu hingga tengah malam. Saat tengah malam Pak Kusnan pulang ke rumahnya bersama beberapa tetangga yang juga pulang ke rumah masing-masing. Meski Komari merasakan ada yang aneh dengan perutnya, Komari sama sekali tidak menghiraukannya. Begitu Pak Kusnan dan para tetangga meninggalkan rumahnya, Komari menutup pintu lalu membaringkan tubuhnya di balik-balik. Karena kelelahan akhirnya Komari tertidur di balik-balik malam itu. Sementara anak-anaknya tidur di kamarnya ditemani nenek. Besoknya saat ia terbangun di rumahnya sudah banyak orang. Komari agak kejang-kejang karena bangun kesiangan. Mungkin karena kecapean jadi dia bangun kesiangan. Setelah membersihkan diri, Komari ke dapur untuk membuat teh hangat. Komari merasakan perutnya makin terasa aneh, lebih besar dari sebelumnya. Serasa ada yang mengganjal perutnya. Perutku kenapa ya? Kok kayak ada yang mengganjal? Batinnya bingung. Setelah minum teh hangat dirasakan perutnya sudah lebih mendingan. Setelah itu dia disibukkan dengan nyelumbati lalu makaci kambil. Kelapa yang baru diambil dari pohonnya itu memang butuh dikupas agar memudahkan ibu-ibu yang sedang memasak melakukan pekerjaannya. Sebelum jam makan siang Komari sudah menyelesaikan pekerjaannya. Komari hendak menegakkan punggung, tiba-tiba dia merasakan perutnya melilit. Semakin lama semakin terasa sakit seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam. Komari yang belum sempat berdiri tegak terhuyung lalu kembali duduk sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba indera penciumannya mencium bau telur busuk bercampur dengan bau comberan. Perut Komari yang sedari pagi belum diisi apa-apa kecuali teh hangat rasanya seperti naik ke atas. Dia memuntahkan semua teh hangat yang dia minum tadi pagi. Kepalanya terasa pusing karena meski perut sudah nggak ada isinya masih saja ingin muntah. Komari kembali muntah, hanya cairan berwarna kuning yang keluar dari mulutnya. Kepalanya serasa semakin pusing. Ia seperti melihat banyak kunang-kunang di siang bolong. Benda-benda di sekitarnya terasa bergerak
dan berayun lamban hingga akhirnya brak, tubuh Komari limbung. Dia ngelimbruk di tanah seperti gombal amok. Kepalanya jatuh hanya beberapa senti dari parang yang tadi ia pakai buat macaki kambil. Dia sangat beruntung, kepalanya bisa saja tertancap parang tersebut. Komari juga sempat ceroboh menaruh parang sembarangan. Orang-orang yang menyadari tubuh Komari ambruk berlari menghambur menolongnya. "Walah Kang Komari, kok ya pingsan lagi?" celetuk salah satu ibu-ibu. "Iya, sepertinya Kang Komari memang kurang sehat. Wajahnya pucat banget," timbal ibu di sebelahnya. "Mungkin karena tadi gak sarapan terus panasan," saut ibu yang lainnya. "Sepertinya ibu benar. Tadi kan cuma minum teh anget terus macaki kambil. Sudah gitu dia panasan lagi." Setelah beberapa saat Komari siuman aromaterapi yang dioleskan ke hidungnya membuatnya bisa bernafas dengan lebih lega. Komari berusaha duduk. Salah satu putrinya yang baru saja pulang dari sekolah membawakannya sepiring nasi dengan sayur dan lauk pauk, lalu menyuapinya. Tadinya Komari menolak, tapi gadis kecil itu berucap lembut, "Makanlah Pak, meski sedikit." Komari tampak terharu lalu membuka mulutnya. Hanya satu suapan, putrinya menyuapinya, lalu Komari mengambil piring dan sendok dari tangan putrinya. Dengan lahap ia makan. Jelas sekali jika Komari ingin menyembunyikan duka dan rasa sakit dari putrinya. Saat Komari selesai makan, gadis kecilnya yang lain tampak datang. "Bapak kenapa, Dek?" tanya si kakak kepada adiknya sambil menghambur lalu duduk di tengah-tengah di antara Komari dan si kakak. "Bapak ndak apa-apa, Nduk. Gak usah khawatir," jawab Komari lembut. "Nggak apa-apa gimana? Wong jelas-jelas bapak pingsan," sanggah si kakak. "Bapak tadi pingsan karena bapak nggak sarapan, lalu macaki kambil di panasan," jawab sang adik menjelaskan. "Mbok yo kelapanya dibawa ke tempat yang teduh, kenapa mesti dikupas sambil berjemur?" "Tadi bapak bangun kesiangan, Dok. Jadi sudah nggak ada waktu buat mindahin, makanya bapak kerjakan di tempatnya tanpa dipindahkan," ucap Komari berbohong. Si kakak memandang Komari penuh selidik. "Kok bapak jadi aneh ya setelah ibu meninggal? Dulu bapak nggak pernah pingsan," batin si kakak. "Kemarin cuma kaget karena ada telur yang jatuh di meja, tiba-tiba pingsan. Sekarang cuma karena panasan dan gak sarapan juga pingsan. Biasanya juga bapak jarang sarapan dan selalu mengerjakan segala sesuatu di panasan." Si kakak terus ngeruwek di dalam hati. "Pak," ucapnya tiba-tiba sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Komari. Menatap mata Komari penuh selidik. Komari gelagapan sambil memundurkan wajahnya. "Bapak tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami kan?" tanya si kakak terang-terangan. Gelagapan Komari menjawab, "Orang, Dok. Bapak gak menyembunyikan apapun." "Bapak tidak sedang sakit seperti almarhum ibu kan?" tanya si kakak memastikan. Komari kembali dibuat gelagapan atas pertanyaan putrinya. "Orang, Dok. Tenan." Gadis kecil itu masih menatap mata Komari untuk beberapa saat. Komari berusaha menghindari tatapan putrinya. "Sudah, sana ganti baju terus makan," ucap Komari sambil mendorong tubuh putrinya lembut. Kedua gadis itu pun menurut. Namun ada yang tidak diketahui oleh Komari, bahwa si kakak terus mengawasi setiap gerak-gerik Komari sejak ibunya meninggal. Komari mengatakan pada anak-anaknya bahwa ibunya terkena kanker sudah lama, cuma sengaja dirahasiakan agar anak-anak tidak khawatir. Namun kasakusuk yang terjadi di sekitar mereka memang tidak terbendung. Banyak yang tidak percaya bahwa Sari meninggal karena kanker. Meski banyak juga yang percaya, dan tentu saja kasakusuk ini nyampai ke telinga anak-anak. Yang lebih kejamnya lagi, ada yang mengatakan bahwa Komari sengaja menyantet istrinya karena Komari ingin kawin lagi. Entah sejak kapan dan dari mana sumber cerita ini berawal. Sayangnya anak-anak juga mendengar hal ini. Satu-satunya orang yang belum mendengar cerita ini hanyalah Komari. Antara percaya dan tidak percaya, si kecil bertanya kepada neneknya, ibu dari Komari. Nenek meyakinkan mereka bahwa Sari memang terkena kanker. Meski anak-anak percaya dengan ucapan nenek, tapi mereka tetap bingung saat mendengar orang-orang membicarakan ayah ibunya. Gadis kecil yang mestinya masih dalam pengawasan dan limpahan kasih sayang dari ibunya, mesti kehilangan ibunya dengan cara yang tragis. Malam itu setelah acara doa dan tahlilan selesai, si kakak tanpa sengaja melihat Jamrodi mengendap-ngendap ke kamar Komari. Tadinya si kakak tidak curiga, tapi saat melihat Jamrodi celingukan,
lalu diam-diam masuk kamar Komari. Si kakak menjadi curiga. Dari balik kelambu matanya mengintip apa yang dilakukan Jamrodi. "Jika kemarin kau lolos karena istrimu tanpa sengaja melangkahi apa yang kutanam, sekarang kau tidak akan lolos lagi," ucap Jamrodi geram, setengah berbisik. Tapi setiap ucapan Jamrodi didengar oleh sangat jelas oleh si kakak. "Lolos karena istrimu tanpa sengaja melangkahi apa yang kutanam? Apa maksudnya?" Batin si kakak bingung. Otak kecilnya tidak mampu mencerna maksud dari kata-kata Jamrodi. Gadis kecil itu hendak masuk tapi kemudian mengurungkan langkahnya karena Jamrodi mengeluarkan sebuah pisau dari balik bajunya. Pisau itu tebal dan berkilat, tampak kuat dan tajam. Mata gadis kecil itu menatap ngeri ke arah pisau dalam genggaman Jamrodi. Jamrodi mulai memukuli patela dengan gagang pisau, membukanya. Bagian yang ia tumbuk semen tampak hancur. Kemudian dengan cekatan ia mencongkel bata di sekitar semen yang hancur, lalu tangannya mulai menggali tanah di bawah batu bata. Terakhir Jamrodi menanam sesuatu yang ia ambil dari saku bajunya. Tidak begitu jelas apa benda yang ditanamnya. Semua itu dilakukannya dengan sangat cepat. Galian itu kemudian ia tutup kembali. Terakhir bata yang tadi ia congkel, ia tata kembali dengan sangat rapi. Jamrodi menanam sesuatu di bawah ranjang milik Komari. Ranjang yang sama di mana istri Komari meregang nyawa. Mata gadis kecil itu menatap apa yang dilakukan Jamrodi dengan tatapan tidak mengerti. Tanpa ia sadari bahwa neneknya berdiri di belakangnya dengan mata melotot. Dengan sorot mata tidak percaya bercampur ngeri. Tubuhnya langsung menggigil demi menyaksikan semua yang dilakukan Jamrodi. Keringat dingin membasahi tubuh ringkinya. Kedua tangannya mencengkram erat sebagian dari kain yang ia kenakan. Si kakak yang penasaran hendak melangkah masuk kamar. Mulutnya langsung dibekap oleh neneknya, lalu tubuhnya diseret menjauh. Kini si nenek berjongkok di hadapan sang cucu. Matanya melotot ke arah cucunya sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. "Shh!" Sorot mata nenek mengintimidasi, memberi perintah agar cucunya tidak bersuara. Si kakak mengangguk pasti, meyakinkan nenek. Saat itulah nenek lalu perlahan melepaskan bekapannya, lalu berucap lirik. "Berjanjilah bahwa kau tidak akan membicarakan apa yang kau saksikan hari ini kepada siapapun," ucap nenek ketakutan. Si kakak tampak bingung, sorot matanya penuh tanya. "Nenek gak bisa menjelaskan apa alasannya, tapi aku mohon berjanjilah kepada nenek." Mata nenek mulai berkaca-kaca saat bicara. Si kakak mengangguk ragu. Setitik cairan bening tidak terbendung lagi jatuh di pipi nenek yang keriput. Akhirnya si kakak kembali mengangguk berkali-kali. Meski tidak paham kenapa neneknya begitu ketakutan, namun dia begitu yakin nenek pasti punya alasan yang kuat hingga melarangnya membicarakan apa yang dilihatnya. Ditambah lagi nenek yang begitu ketakutan hingga tidak mampu menahan air matanya. Gadis kecil itu begitu yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang mengincar mereka. "Aku janji, Nek," ucap si kakak meyakinkan. Nenek langsung memeluk cucunya. Ada sedikit kelegaan di raut mukanya, meski rasa khawatir dan kengerian masih menguasainya. Malam itu nenek juga melarang Komari tidur di kamarnya. Komari tampak bingung saat mendengar sang ibu melarangnya tidur di kamarnya. Namun ia menurut saja. Dia memilih tidur di balai-balai seperti malam sebelumnya. Malam itu nenek memeluk kedua cucunya yang sudah tertidur pulas dengan perasaan was-was. Sepanjang malam nenek tidak bisa tidur memikirkan nasib anak semata wayangnya, Komari dan kedua cucunya, Ayu dan Gendis. "Aku harus membawa Komari dan cucu-cucuku pergi dari kampung ini secepatnya. Tapi apa kata orang jika kami pergi sebelum acara selamatan selesai?" Nenek semakin kalut. Apalagi di luar beredar cerita yang begitu santer yang menceritakan bahwa anakku yang membunuh mantuku karena ingin kawin lagi. Wajah keriput nenek makin tampak tidak karu-karuan saat memikirkan hal ini. Semua memang telah jadi simalakama baginya. "Kalau kami tinggal, aku tidak yakin dengan keselamatan kami semua. Lalu apa kata orang jika kami tiba-tiba minggat?" Nenek terus berpikir keras. Keningnya yang memang sudah keriput tampak semakin kusut. Hingga azan subuh berkumandang, nenek tidak terlelap. Ia membangunkan kedua cucunya lalu menggiringnya untuk ke masjid. Saat melewati balai-balai tempat tidur Komari, nenek tertegun sejenak, tampak khawatir. Suara cucunya menyadarkannya. "Ayo Nek, sebentar lagi iqomat." "Kenapa nenek bengong?"
ucap Ayu sambil menarik tangan neneknya keluar dari rumah. Saat mereka keluar dari dalam rumah, suara Iqomah terdengar lantang. Mereka mempercepat langkah. Selesai berjamaah, nenek tampak celingukan. Kok aku gak ngeliat Komari turun dari masjid? Mungkinkah dia sudah turun duluan sebelum acara zikir dan doa selesai? Tidak biasanya Komari turun duluan. Batinnya bertanya-tanya, tapi kemudian fokusnya teralihkan pada suara kedua cucunya yang tampak berlari riang meninggalkan pelataran masjid. Nek, ayo duluan. Gendis juga, Nek, timbal Gendis. Belum juga dijawab oleh nenek, keduanya sudah berlari menjauh dari gerbang masjid. Nenek bergegas mengejar kedua cucunya. Saat Ayu dan Gendis masuk rumah, keduanya mendengar suara aneh dari dalam kamar Komari. Keduanya tampak kaget, saling pandang dengan tatapan ngeri, lalu dengan langkah ragu mendekati kamar Komari. Suara itu terdengar makin jelas. Ketakutan, Ayu menyibak kelambu, tangannya gemeteran. Begitu kelambu tersibak, mata kedua gadis kecil itu melotot, tidak percaya. Komari sedang meregang nyawa. Suara aneh yang mereka dengar adalah suara nafas Komari yang tercekat di tenggorokan. Sementara tubuh Komari bersimbah darah. Darah membasahi tempat tidurnya. Tampak jelas darah itu merembes dari bagian perutnya yang terbuka. Dari balik pakaian Komari yang sobek di bagian perut, terdapat luka menganga seperti bekas dirobek dengan kuku-kuku tajam. Begitu menyaksikan semua itu, kedua putrinya terpaku dengan tatapan melotot ngeri. Komari berusaha mengucapkan sesuatu, tampak susah payah. Belum lagi bibir Komari bersuara, kedua putrinya limbung. Bruk, bruk. Tubuh Ayu dan Gendis membentur lantai hampir bersamaan. Mata Komari yang memang sudah melotot menahan sakit semakin melotot. Air matanya mengalir deras. Saat itulah nenek datang. Demi mendengar bunyi bruk-bruk dari dalam kamar Komari, nenek langsung menyingkap kelambu. Kakinya langsung lemas menyaksikan pemandangan di hadapannya. Kedua cucunya terkapar di tanah, sementara anak semata wayangnya bersimbah darah dengan keadaan mengenaskan. Ma. Susah payah Komari memanggil ibunya. Bola matanya melotot memohon agar ibunya mendekat. Nenek merangkak mendekati Komari. Karena kakinya benar-benar lemas, tidak lagi mampu berdiri. Tampak susah payah, jelas sekali bahwa tubuh nenek sangat lemah. Tangan nenek gemeteran menggenggam tangan Komari, begitu berhasil mencapai ranjang. Ma, ucap Komari terbata, masih dengan susah payah. Tolong selamatkan anak. Komari sudah tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Nenek refleks mengangguk berkali-kali. Air matanya tanpa sadar juga mengalir deras. Beberapa detik kemudian tangan Komari terkulai. Nenek langsung histeris. Entah berapa lama nenek menangis. Pagi buta itu nenek tumpahkan seluruh kesedihannya. Anehnya, tidak ada seseorang pun yang datang. Mungkin para tetangganya sibuk dengan urusan masing-masing atau malah masih terlelap dalam tidurnya. Hingga tidak mendengar tangisan nenek. Nenek geragapan saat matanya menangkap tubuh Ayu dan Gendis menggeliat. Kedua gadis kecil itu terbangun dari pingsannya, seolah mendapat kekuatan baru saat melihat tubuh cucu-cucunya menggeliat. Nenek langsung bangkit lalu menutupi jasad Komari dengan selimut. Dia langsung menyeret kedua cucunya keluar dari kamar Komari. Ayu dan Gendis yang masih setengah sadar hanya bisa menurut saat diseret oleh nenek. Nenek mengambil bundelan dari dalam lemari, lalu menggelandang kedua cucunya keluar dari rumah. Langkahnya tergesa. Kedua kaki kecil Ayu dan Gendis tampak susah payah mengimbangi langkah neneknya, setengah diseret. Saat berpapasan dengan warga, nenek sama sekali tidak menghiraukan sapaan warga. Ia terus saja bergegas menjauh. Warga menatapnya keheranan. Tanpa memperdulikan siapapun, nenek terus menyeret kedua cucunya. Langkahnya semakin dipercepat. Ayu dan Gendis terseok-seok berusaha mengimbangi langkah nenek. Hingga di persimpangan tanpa sadar, mereka bertubrukan dengan Jamrodi. Brak! Tubuh nenek tersungkur, begitupun tubuh Jamrodi. Mata nenek melotot ngeri demi menyadari siapa yang terjengkang di hadapannya. Jamrodi juga tampak melotot tidak percaya. Bagaimanakah nasib jasad Komari? Bagaimanakah nasib nenek, Ayu dan Gendis? Mbah Waria, ibu Komari, geragapan saat matanya menangkap tubuh Ayu dan Gendis menggeliat. Kedua gadis kecil itu terbangun dari pingsannya, seolah mendapat kekuatan baru saat melihat tubuh cucu-cucunya menggeliat. Mbah Waria langsung bangkit lalu menutupi jasad Komari dengan selimut.
Dia langsung menyeret kedua cucunya keluar dari kamar Komari. Ayu dan Gendis yang masih setengah sadar hanya bisa menurut saat diseret olehnya. Bawaria mengambil bundelan dari dalam lemarinya lalu menggelendang kedua cucunya keluar dari rumah. Langkahnya tergesa. Kedua kaki kecil Ayu dan Gendis tampak susah payah mengimbangi langkah neneknya. Setengah diseret. Saat berpapasan dengan warga, Bawaria sama sekali tidak menghiraukan sapaan warga. Ia terus saja bergegas menjauh. Warga menatap keheranan. Tanpa memperdulikan siapapun, Bawaria terus menyeret kedua cucunya. Langkahnya semakin dipercepat. Ayu dan Gendis terseok-seok berusaha mengimbangi langkah neneknya. Hingga di persimpangan tanpa sadar mereka bertubrukan dengan Jamrodi. Tubuh Bawaria tersungkur, begitupun tubuh Jamrodi. Mata nenek melotot ngeri demi menyadari siapa yang terjengkang di hadapannya. Jamrodi juga tampak melotot tidak percaya. Untuk sesaat nenek terpaku. Nenek tersadar saat Ayu dan Gendis membantunya berdiri tanpa memperdulikan Jamrodi yang masih terpaku. Nenek segera menyeret kedua cucunya menjauh dari tempat itu. Jamrodi tampak menatap mereka dengan tatapan yang susah diartikan. Saat nenek dan kedua cucunya telah hilang dari pandangan, Jamrodi bangkit. Mereka mau kemana? Kok tergesa-gesa? Batin Jamrodi bingung. Kenapa nenek menatapku ngeri? Apa Komari telah... Jamrodi menggantung kalimatnya. Jika Komari sudah mampus, gak mungkin mereka meninggalkan rumah. Jamrodi sibuk berspekulasi. Sesaat kemudian Jamrodi tampak bergegas meninggalkan tempat itu. Dia menuju rumah Komari. Dia jalan tanpa dia sadari. Sohla dan Bara melihatnya. Jamrodi, mau kemana sepagi ini? Ucap Bara penuh selidik. Ah, kau ini mau tahu urusan orang saja, serga Sohla. Tanpa memperdulikan ucapan Sohla, Bara langsung bergegas mengikuti Jamrodi. Sohla tampak bengong sejenak. Cari masalah saja ini anak. Ngapain ngurusnya Jamrodi coba? Tapi tidak urung Sohla mengikuti langkah Bara sambil menggerutu. Ia gemereneng gak jelas mengejar Bara. Namun Sohla bungkam saat menyadari kemana langkah kaki Bara dan Jamrodi bermuara. Semoga tidak terjadi hal yang buruk, batin Sohla. Entah mengapa tiba-tiba aku punya firasat buruk. Kaki Jamrodi telah memasuki rumah Komari yang pintunya terbuka lebar, diikuti Bara. Sohla memperhatikan mereka dari jauh sambil mempercepat langkah. Dari arah yang berlawanan tampak beberapa ibu-ibu juga mulai datang. Mereka datang untuk rewang. Nanti malam adalah acara doa 7 hariannya sehari. Baru saja Sohla sampai di ambang pintu rumah Komari, beberapa ibu-ibu yang sudah masuk duluan histeris ketika Jamrodi menyingkap selimut yang menutupi jasad Komari. Pada saat yang bersamaan kaki Sohla sampai di ambang pintu, kaki Sohla langsung lemas bagai tidak bertulang. Tubuhnya menggigil dengan wajah pias. Sementara Jamrodi seolah tidak terpengaruh dengan suara ibu-ibu yang histeris, wajahnya tampak sumringah. Detik berikutnya tampak tersenyum puas. Tanpa disadari oleh Jamrodi, ekspresinya diperhatikan dengan tatapan ngeri oleh Bara. Wajah Bara yang tadinya pias langsung mengeras demi menyaksikan ekspresi Jamrodi saat mendapati Komari mati mengenaskan. Matanya menata Jamrodi penuh amarah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak. Lalu, buk, buk. Bara menghantamkan tinjunya ke arah Jamrodi. Pukulan Bara telak mengenai sasaran. Tubuh Jamrodi tersungkur tanpa mampu menghindar. Belum lagi Jamrodi mampu menguasai diri. Bara menumbuk Jamrodi dengan serangan beruntun. Tubuh Jamrodi ambruk membentur dinding. Bara masih belum puas. Dia menghantam tendangan bertubi-tubi. Jamrodi dihajar habis-habisan tanpa mampu menghindar apalagi melawan. Ibu-ibu yang tadi histeris langsung bungkam dengan tatapan ngeri menyaksikan Bara mengajar Jamrodi. Pun Sohla hanya terpaku. Ia ingin sekali mencegah Bara tapi dia tidak memiliki tenaga untuk sekedar berdiri. Sementara Bara bagai orang kesetanan terus menghantamkan tendangan ke arah Jamrodi. Mampus kau! Teriak Bara puas saat menyadari Jamrodi sudah tidak bergerak. Kau pikir nyawa manusia seperti nyawa binatang yang bisa kau habisi seenak udelmu? Bara mengomel meluapkan kesalahannya. Detik berikutnya Bara tampak mengeluarkan belati yang biasa dia sengkelit. Belati tampak berkilat tajam. Mata Bara juga berkilat tajam menatap mata belati dalam genggaman. Setelah puas menatap setiap inci dari belatinya,
Tatapan Sola beralih pada Jamrodi yang ngelimbruk seperti gombal amo dengan tatapan membunuh. Ia menghunus belatinya dengan seteringai buas. Bagai harimau haus darah, Bahara mengayunkan belatinya ke arah Jamrodi. Sola yang menyaksikan Bahara mengayunkan belatinya hendak membunuh Jamrodi, dia merangkak, ingin berteriak mencegah Bahara, tapi mulutnya tidak mampu bersuara, seolah dijahit. Sementara ibu-ibu hanya mampu menggigil menyaksikan semua kekacauan yang sedang terjadi. Mereka tidak jauh beda dengan Sola. Pada saat belati milik Bahara hampir mendarat di dada Jamrodi, saat itulah Sola berhasil mencapai kaki Jamrodi. Sola memeluk kaki Bahara erat. Bahara sangat terkejut. Dia menghentikan aksinya. Perhatian Bahara tersenyum kepada sahabatnya yang menggeleng berkali-kali. Tatapannya memohon agar Bahara mengurungkan niatnya. "Sola, kau kenapa?" tanya Bahara bingung. Bahara hanya terus menggeleng, sementara bibirnya masih tidak mampu berucap sepatah kata pun, seolah lupa dengan niatnya membunuh Jamrodi. Bahara buru-buru membantu Sola untuk berdiri, lalu menggelendang tubuh Sola keluar dari kamar Komari. Didudukannya Sola di balai-balai lalu diambilkan air putih. Setelah Sola minum, Bahara memintanya untuk berbaring. Ia kembali untuk menolong ibu-ibu yang juga masih menggigil di tempatnya tanpa mampu beranjak. Satu persatu para ibu-ibu dibawanya keluar dari kamar Komari, lalu diberinya air putih. Wajah mereka tampak linglung dengan tatapan kosong. Setelah itu Bahara berlari ke musola dan menyiarkan kabar kematian Komari. Selesai mengabarkan kematian Komari pada halayak ramai, Bahara kembali ke rumah Komari. Saat para pelayat datang, tubuh Jamrodi masih ngelimbruk di dekat ranjang Komari. Sebagian orang mengurus Jamrodi, membawanya pulang ke rumahnya. Sebagian lainnya mengurus jenazah Komari. Orang-orang bertanya-tanya tentang keberadaan Bawaria, Ayu, dan Gendis. Kasakusuk pun beredar santer tidak terbendung bagai wabah penyakit menular tentang semua kekacauan yang terjadi di rumah Komari. Mulai dari penyebab kematian Komari, tentang Sola yang tampak linglung, tentang Jamrodi yang ditemukan pingsan dalam keadaan babak belur di dekat tempat tidur Komari. Sementara ibu-ibu yang tadi menyaksikan semua kekacauan juga masih tampak linglung. Mereka hanya bungkam tanpa ingin berkomentar tiap kali mendengar para pelayat bisik-bisik. Yang paling santer adalah tentang hilangnya Bawaria, Ayu, dan Gendis. "Jangan-jangan Bawaria yang melakukan ini semua karena ingin membalas kematian Sari," ucap salah satu pelayat setengah berbisik. "Bisa saja, meski Sari adalah menantunya, tapi keduanya sangat dekat. Sari menyayangi Bawaria, bagi putrinya sendiri itu pun sebaliknya. Jika orang yang gak kenal pasti mengira Komari adalah menantunya." Pelayat yang lain menimpali ucapan pelayat sebelumnya. "Wah, ya nggak mungkin Bawaria mampu melakukannya. Sebuas-buasnya harimau tidak mungkin memangsa anaknya sendiri," serga seorang ibu. "Lagian kalian ini bukan berfokus mendoakan dan membantu persiapan pemakaman, malah sibuk bergosip," lanjut ibu tersebut ketus. Mereka berdua langsung bungkam sambil menunduk. Bahara terus berada di samping Sola hingga prosesi pemakaman Komari selesai. Bahara tidak banyak bicara, sementara Sola juga masih bungkam, diam 1000 bahasa. Malam itu acara doa 7 hari Sari sekaligus acara doa hari pertama untuk Komari. Bahara dan Sola tidak pulang hingga acara doa selesai. Saat acara doa selesai, mereka hendak pulang tapi dicegah oleh Pak Kusnan. "Bapak ingin bicara dengan kalian berdua, bisa?" ucap Pak Kusnan bertanya. "Tentu saja, Ki," jawab Bahara. Sola masih bungkam. Bahara membawa Sola kembali duduk. Sola hanya menurut. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Kusnan saat mereka sudah duduk. "Tentang apa yang menimpa Komari saya kurang tahu, Ki. Kami menemukan Komari sudah tidak bernyawa saat kami datang. Jamrodi yang masuk rumah duluan," jawab Bahara menjelaskan. Pak Kusnan menatap tajam bola mata Bahara mendengar keterangannya. Sedetik kemudian tatapan beralih kepada Sola, sorot matanya penuh tanya. "Sepertinya Sola Soki. Dia langsung lemas saat masuk kamar Komari. Saat aku hampir membunuh Jamrodi, dia merangkak untuk menghentikanku karena kakinya tidak mampu berdiri." "Jadi kau yang mengajar Jamrodi?" "Iya, Ki." "Apa masalahnya?" Bahara tampak ragu untuk beberapa saat. Dia menatap Pak Kusnan dengan tatapan yang susah diartikan. Beberapa detik Bahara mendekat lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Pak Kusnan.
Mata Pak Kusnan membulat sempurna dengan tatapan tidak percaya. "Bagaimana kau begitu yakin?" tanya Pak Kusnan begitu Bahra menyelesaikan kalimatnya. Bahra meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, matanya celingukan seolah dia takut ada yang mendengar. "Aku mengikutinya sejak kematian Sari. Silakan cari tahu sendiri kebenaran ceritaku, Ki. Ki Kusnan sedikit banyak pasti tahu tentang hal ini." Bahra langsung berdiri. "Aku pamit, Ki. Aku mesti mengantar Sola pulang." Bahra mengulurkan tangan kepada Pak Kusnan untuk bersalaman. Pak Kusnan menjabat tangan Bahra sambil berbisik. "Bagaimana dengan Mbak Waria, Ayu, dan Gendis?" tanya Pak Kusnan. Suaranya sangat pelan nyaris berbisik. "Kau tahu di mana mereka?" "Aku juga sangat ingin tahu mereka ada di mana, Ki." Pak Kusnan menatap Bahra tajam, berusaha menyelami sorot matanya, mencari kebenaran atas ucapan Bahra. Sedetik kemudian Pak Kusnan berucap, "Pulanglah." Bahra pun ngeloyor membawa sahabatnya meninggalkan rumah Komari. Mereka menuju rumah melewati jalan setapak di belakang rumah Komari. Tanpa mereka sadari, dari tempat yang tidak terlihat, sepasang mata mengawasi mereka dengan tatapan geram. Bahra dan Sola meninggalkan rumah Komari melalui jalan setapak di belakang rumah Komari. Suasana mencekam dirasakan Bahra. Jalanan yang sepi dan gelap membuat nyalinya semakin ciut. Meski sedari tadi dialah yang paling tegar, sesungguhnya batinnya diliputi kengerian. "Siapa korban selanjutnya?" batinnya. "Kenapa firasatku buruk? Jangan-jangan..." Bahra tiba-tiba menghentikan langkah, matanya melotot tidak percaya, tubuhnya menggigil ketakutan. Sementara Sola yang dipapanya tubuhnya merosot ngelimbruk di rumputan. Kedua kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya. Jamrodi berdiri gagah menghadang jalan. Wajahnya masih pengap biru-biru bekas pukulan Bahra. Tangan kanannya menggenggam parang. Mata Bahra menatap ngeri pada parang dalam genggaman Jamrodi yang berlumuran darah segar. Dari ujung parang darah menetes perlahan jatuh di rumputan. Meski malam itu gelap, Bahra melihat dengan jelas karena jarak yang begitu dekat. "Apa maumu?" tanya Bahra ketakutan. Jamrodi terkekeh mendengar pertanyaan Bahra. "Kau pikir aku mau apa, ha?" jawab Jamrodi dengan seringnya licik. Dia melangkah mendekat, lalu Jamrodi mengayunkan parangnya tinggi-tinggi. Bahra mundur beberapa langkah tapi naas. Dia malah menyandung sesuatu hingga jatuh terjengkang. Jamrodi melangkah pasti dengan seringnya membunuh. Parangnya berkilat oleh cahaya bulan sabit yang datang pergi. Sesekali bulan sabit memang tertelan awan hitam. Saat muncul, cahaya redupnya membias membuat kilatan parang milik Jamrodi tampak jelas. Seringnya penuh kemenangan terukir di bibir Jamrodi. Sementara Bahra hanya mampu menyerah pada nasib. Kakinya benar-benar tidak mampu menyangga tubuhnya. Ia merangkak mundur, berusaha menjauh dari Jamrodi. Jamrodi berdiri gagah menghadang jalan. Wajahnya masih pengep biru-biru bekas pukulan Bahra. Tangan kanannya menggenggam parang. Mata Bahra menatap ngeri pada parang dalam genggaman Jamrodi yang berlumuran darah segar. Dari ujung parang, darah menetes perlahan jatuh di rumputan. Meski malam itu gelap, Bahra melihat dengan jelas karena jarak keduanya begitu dekat. Sementara Sola hanya mampu membeku menyaksikan Jamrodi yang hendak menghabisi Bahra. Dia membeku dengan tatapan kosong. Kilatan parang milik Jamrodi yang hampir membabat tubuh Bahra sama sekali tidak berpengaruh pada Sola. Beruntung Bahra masih mampu menghindar, dia terus merangkak mundur. Jamrodi masih terus mengayunkan parangnya membabi buta menyerang Bahra. Bahra terus merangkak mundur menghindari setiap sabetan parang milik Jamrodi. Sementara seseorang yang mengawasi mereka dari tempat yang tidak terlihat tampak tersenyum licik. Sedetik kemudian ia meletakkan kedua tangannya di depan dada lalu memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Bersama selesainya mantra yang ia ucapkan, Sola tampak bergerak ke satu arah. Matanya nyalang seorang mencari sesuatu. Di satu titik mata Sola berhenti pada sebuah batu besar. Ia berjalan cepat ke arah batu besar tersebut. Tangannya meraih batu besar tersebut dengan kedua tangan, mengangkat batu tersebut, lalu berjalan cepat ke arah Jamrodi yang sedang sibuk membabatkan parangnya. Lalu, bek, bek. Sola menghantamkan batu di tangannya sekuat tenaga, tepat di kepala Jamrodi. Tubuh Jamrodi ambruk bersimbah darah. Darah mengalir deras dari kepalanya yang terluka. Untuk sesaat Sola tampak terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya.
Beberapa detik kemudian tatapannya kembali beku. Dia mematung dengan tatapan kosong. Bahara membeku untuk beberapa detik demi menyaksikan Jamrodi terkapar. Matanya membulat dengan tatapan tidak percaya. Dia segera bangkit saat menyaksikan Sola kembali mematung dengan tatapan kosong. Bahara tampak bingung untuk sesaat. Dia berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara sosok yang terus mengawasi mereka tampak tersenyum puas. "Sepertinya memang dia orangnya," ucapnya lirih. Senyum liciknya kembali terukir. Kemudian sosok itu ngelayar pergi. "Aku akan mengurusmu nanti," ucapnya kemudian sambil melenggang pergi. "Sola menyelamatkanku, tapi kemudian kembali membeku dengan tatapan kosong." Batin Bahara bingung. Apakah dia melakukannya di luar kesadarannya? Bahara menggeleng tidak mengerti. Detik berikutnya tanpa pikir panjang, Bahara menggandeng tangan Sola lalu menggelandang Sola meninggalkan Jamrodi. Baru beberapa langkah dia meninggalkan tempat itu, Bahara menghentikan langkah. "Bagaimana jika Jamrodi mati kehabisan darah?" ucapnya pelan seolah bicara pada diri sendiri. "Aku harus menolongnya." Dia berbalik melangkah ragu mendekati Jamrodi. Baru beberapa langkah Bahara kembali berhenti. "Bagaimana jika dia pura-pura pingsan lalu membabatkan parangnya saat aku menolongnya?" Bahara tampak bingung. "Tolong, tolong, tolong!" Bahara jumbul. Tiba-tiba Sola berteriak meminta tolong. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, Sola kembali berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Bahara berusaha membungkam mulut Sola, tapi ditepis oleh Sola. Sementara dari arah rumah Komari, tampak orang-orang berlari mendekat. Di depan sendiri Pak Kusnan, Tergopo berlari kecil. Beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu mengekor di belakangnya. Wajah Bahara berupa bias demi menyaksikan banyak orang datang. Namun tidak sengaja Sola, dia menepis cengkeraman tangan Bahara lalu berlari mendekati Pak Kusnan. Tanpa rasa bersalah dia berucap, "Aku yang telah memukulnya hingga terkapar dengan batu itu." Suaranya lantang. Tangannya menunjuk sebuah batu yang tergeletak di dekat Jamrodi. Pak Kusnan tampak bingung seolah tidak percaya dengan ucapan Sola. "Dia melakukannya untuk menyelamatkanku," timbal Bahara. Entah sejak kapan dia berdiri di sana, tidak ada yang menyadarinya. "Jamrodi berusaha membunuhku dengan parangnya, dia hanya berusaha menyelamatkanku." Bahara memperjelas keterangannya. Pak Kusnan dan orang-orang hanya menatap Bahara dengan tatapan yang susah diartikan. "Apa kau terluka?" Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak memecah kesunyian. "Tidak, aku tidak terluka," jawab Bahara tegas. "Lalu Jamrodi telah melukai siapa?" tanya warga lebih lanjut. "Kami tidak tahu. Saat dia datang parangnya sudah bermandikan darah segar," ucap Bahara menjelaskan. Sudah, bicaranya nanti saja. Mari kita tolong Jamrodi dulu sebelum dia kehabisan darah," tegas Pak Kusnan, memotong pembicaraan. Mereka pun langsung bahu-membahu menolong Jamrodi. Jamrodi langsung dibawa ke rumah mantri kesehatan. Jamrodi siuman beberapa saat setelah kepalanya selesai dijahit. Mantri kesehatan menjahit luka di kepalanya Jamrodi untuk menghentikan pendarahan. Pak Kusno tampak di luar mengobrol dengan Bahara. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Kusnan. "Kami dicegat oleh Jamrodi saat kami pulang dari rumah Komari. Dia membawa parang yang berlumuran darah dengan tatapan membunuh." Detik berikutnya tanpa berucap sepatah kata pun, dia mengayunkan parangnya ke arahku. Aku berhasil mundur beberapa langkah, tapi naas, aku malah jatuh terjengkang. Jamrodi terus membabatkan parangnya ke arahku. Beberapa kali, aku masih bisa mundur menghindar. Pada saat parangnya hampir membabat leherku, tiba-tiba tubuhnya ambruk. Saat dia terkapar, aku baru sadar bahwa Sola yang memukulnya dengan batu besar. Pak Kusno hanya menatap Bahara dengan tatapan bingung demi mendengar keterangan Bahara yang panjang lebar. Pada saat itulah tampak Jamrodi keluar dari rumah mantri kesehatan diikuti beberapa warga. Dia berhenti sejenak menatap Pak Kusnan, Bahara dan Sola. Tatapannya tajam penuh kebencian. "Pak Kusnan yang menolongmu dan membawamu ke sini," ucap warga yang berdiri di sampingnya menjelaskan. Jamrodi hanya menatap warga tersebut dengan tatapan datar, tanpa berucap sepatah kata pun. Kemudian dia melangkah meninggalkan rumah mantri kesehatan. Pak Kusnan menatap punggung Jamrodi. Dia tampak menghela nafas berat. Meski bibirnya tidak berucap sepatah kata pun, ada bayangan lega bercampur kecewa dari sorot matanya.
Mungkin Pak Kusnan lega karena Jamrodi selamat, tapi beliau kecewa karena Jamrodi terlalu angkuh untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Sola pulang dengan diantar Bara. Saat mereka nyampe rumah Sola, tampak Jamrodi baru saja keluar dari rumah Sola lewat pintu belakang. Bara menatap Jamrodi dengan tatapan bingung. Ngapain Jamrodi ke rumah Sola? Sementara tampak orang tua Sola tergopoh menyambut kedatangan mereka. Apa Sola baik-baik saja? Tanya sang bapak. Jamrodi bilang Sola sakit. Sola baik-baik saja Pak Le. Dia hanya kaget saja. Dia orang pertama yang menyaksikan jasad Komari setelah Jamrodi. Jawab Bara menjelaskan sambil membimbing Sola untuk duduk di sebuah sofa. Sudah Bune, cepat usapkan kain jarikmu biar hilang sawannya, perintah sang bapak. Sang ibu tanpa berucap sepatah kata pun langsung menuruti perintah suaminya. Dia membuka ujung seweknya lalu mengusapkan ke wajah Sola. Sedetik kemudian bibirnya mulai kemat-kamit membaca sesuatu. Sesekali ditiupnya ubun-ubun putranya. Ia terus melakukannya hingga putranya tertidur. Bara berpamitan saat Sola tertidur. Orang tua Sola menatap Sola yang tertidur dengan tatapan terenyuh. Bune, aku kok merasakan ada yang tidak beres sama anak kita, ucap sang bapak. Entahlah Pak Nek, tatapannya kosong sebelum dia tertidur. Mungkin dia hanya sawanan Pak. Iya Bune, mudah-mudahan dia hanya sawanan. Kedua orang tua itu menatap putra semata wayangnya penuh harap. Ada doa yang terucap yang terus mereka kedua panjatkan. Sekuat apapun keduanya berusaha tenang, tetapi tetap saja mereka berdua merasa was-was. Lewat tengah malam tiba-tiba Sola terbangun, matanya memindai seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi mengapa aku merasa ada yang membangunkanku? Jam berapa sekarang? Matanya menatap jam dinding yang tergantung di tembok tidak jauh darinya. Ia menajamkan pandangan. Jam dinding menunjukkan pukul 03.45 dini hari. Sudah hampir pagi. Dia bangkit lalu masuk ke kamarnya. Saat keluar dia membawa handuk dan baju ganti, kemudian langsung masuk kamar mandi. Saat Sola keluar dari kamar mandi, azan subuh sudah berkumandang. Dia langsung bersiap-siap untuk ke masjid. Sesaat kemudian Sola tampak meninggalkan rumah. Pakainya rapi khas orang hendak ke masjid. Dia menuju masjid dengan mengambil jalan pintas melalui jalan setapak di belakang rumah Komari. Karena itu jalan terdekat menuju ke masjid. Jika melewati jalan utama, dia mesti berputar hingga arah masjid menjadi lebih jauh. Dia tampak bergegas, sementara orang tuanya juga sudah tampak keluar dari rumah hendak ke musola. Mereka berdua juga biasa mengambil jalan yang sama, jalan yang biasa dilalui Sola, yaitu melewati jalan setapak di belakang rumah Komari. Sola melangkah ringan. Dia menggunakan lampu senter sebagai penerangan, tangannya berayun ringan. Tanpa sengaja lampu senternya menangkap sosok bayangan di tengah kebun. Sola langsung berhenti, lalu mengarahkan senternya pada bayangan tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa. Apa yang kulihat tadi ya? Aku yakin ada seseorang berjalan di tengah kebun, ucapnya lirih. Matanya membulat sempurna sampai hampir keluar, menajamkan pandangan ke setiap sudut kebun. Suara angin seperti kepakan sayap, merasa ada yang aneh. Sola mengarahkan senter ke atas sambil mencari sumber suara. Lagi-lagi Sola merasakan hembusan angin aneh, seolah berada di atas kepala, mengitarinya. Sola mengarahkan cahaya senter ke segala arah, matanya nyalang mencari sumber suara. Astaga! Sola berteriak kebingungan, mengarahkan senter ke segala arah. Ampun, ampun! Tiba-tiba Sola mendengar seseorang berteriak histeris. Lampu senter tepat mengenai sosok yang sangat menakutkan, berbadan manusia berkepala burung, sedang jongkok di depan pohon besar. Sola melotot tidak percaya dengan tatapan ngeri. Sosok makhluk berbadan manusia bersayap memakai celana panjang warna hitam bertelanjang dada, kepalanya mirip dengan kepala burung gagak. Dengan paruh besar dan mata yang dilingkari lingkaran berwarna kuning, sosok itu memegang sebuah tongkat. Bagian ujung tongkatnya menyala. Tiba-tiba sosok manusia bersayap mengepakkan sayapnya. Terlihat setengah mekar, setengah terlipat. Suara yang bergemuruh muncul saat ia mengepakkan sayapnya. Angin dari kepakan sayap memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seolah sedang terjadi gempa, menjatuhkan apapun yang dilintasinya. Tanpa sengaja mata Sola menangkap sosok yang sangat dikenalnya, sedang terikat di bawah sebuah pohon. Bara! Refleks bibirnya berucap nama sahabatnya.
Suara pepohonan berjatuhan dari tempatnya. Ada sebagian yang tercabut dari akarnya. "Sola, Bara!" teriak seseorang dari kejauhan. Belum sempat Bara menoleh, tiba-tiba brak! Suara sebuah pohon tumbang di dekat tubuh Bara. Bara terjengkang saking kagetnya. Beruntung pohon besar itu tidak menimpa tubuhnya. Senter di tangannya terlempar dalam keadaan hidup. Sorot terang senter mengarah ke tubuh Bara yang terikat di sebuah pohon. Berbarengan dengan itu, terdengar suara kepakan sayap berlari menjauh. Sola berusaha mengejar makhluk bersayap, tapi sudah tidak kelihatan. "Cepat sekali dia menghilang," ucap Sola bingung. Sola berbalik ke arah Bara yang terikat. Tiba-tiba merasakan perutnya terasa mual. Ia menahan agar tidak sampai muntah. Bau anyir telur busuk bercampur dengan bau comberan tiba-tiba juga menusuk hidungnya. Sementara ia mulai merasakan sakit di perutnya, terasa seperti ditusuk-tusuk hingga ia jatuh terduduk sambil memegangi perutnya. Sola berusaha bangkit, tapi perutnya semakin sakit. Dari kejauhan kedua orang tuanya berlari mendekat. "Tolong Bara dulu, Pak," ucap Sola lemah. Tangannya menunjuk ke satu arah di mana Bara terikat. Tanpa dikomando 2 kali, ayah Sola berlari ke arah Bara, sementara sang ibu membantunya berdiri. Pada saat yang bersamaan, ayah Sola tampak mendekat sambil memapa Bara. "Biar aku saja yang mengantar Bara pulang," ucap Sola sambil melingkarkan tangannya di pinggang Bara. "Kamu yakin, Le?" tanya sang ibu bimbang. "Iya, Mak. Silakan Bapak dan Emak pergi ke masjid. Sebentar lagi iqomat. Aku akan sholat di tempat Bara saja." Sola langsung beringsut sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya. Kedua orang tua Sola menatap punggung mereka hingga keduanya hilang dari pandangan. Kemudian mereka bergegas menuju masjid. Suara iqomat terdengar mulai berkumandang. Udara pagi menerpa wajah kedua orang tua itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Pak Nek, kenapa perasaanku gak enak ya?" ucap sang ibu. "Itu hanya perasaanmu saja, Bu Nek. Anak kita hanya mengantar sahabatnya pulang ke rumahnya. Kau ini seperti ditinggal merantau saja," jawab sang ayah sambil terkekeh. "Ayo, kita hampir ketinggalan sholat berjamaah," lanjut sang ayah sambil bergegas. Begitu selesai berjamaah, ibu Sola langsung pulang. Ia tidak ikut wiritan dan berdoa. Begitu turun dari masjid, ia bergegas pulang lewat jalan setapak di belakang rumah Komari. "Kenapa dadaku terus deg-degan? Sekuat apapun aku berusaha menepis rasa was-was, tetap saja tidak bisa hilang." Ia terus bergegas menyusuri jalan setapak di belakang rumah Komari hingga ia sampai di tengah kebun di mana tadi berpisah dengan anaknya. Kakinya melangkah gesit setengah berlari, seolah sedang dikejar sesuatu. Di satu titik ibu Sola tiba-tiba kaget dan langsung membeku. Bibirnya tiba-tiba keluh, tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya juga seolah terpaku dengan tanah tepatnya berdiri. Ibu Sola melihat sosok manusia bersayap berkepala burung gagak sedang duduk di atas paha Sola dengan tangan berlumur darah. Posisi masih merogoh perut Sola. Seketika ibu Sola menangis demi menyaksikan kondisi anaknya yang sudah meregang nyawa. Ia histeris tapi dari mulutnya tidak keluar suara. Bahkan sang ibu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Mulut Sola menganga seperti seseorang yang sedang menahan sakit sampai leher mengangkat sebagian tubuhnya. Mata Sola seperti ketakutan. Sedangkan sosok itu hanya menoleh ke arah ibu Sola kemudian menunjuknya. Dan saat itulah ibu Sola mulai bisa menggerakkan tubuhnya kemudian berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Makhluk itu mengedipkan mata lalu berdiri tegak kemudian terbang. Suara kepakan sayapnya menembus dedaunan rimbun lalu menghilang. Sesaat setelah makhluk itu menghilang, baru kemudian datang orang-orang yang dari masjid serta warga sekitar. Semua orang yang menyaksikan tubuh Sola mual-mual lalu muntah. Gak tahan menyaksikan keadaan Sola. Tubuhnya bersimbah darah. Perutnya terdapat luka menganga seperti orang yang habis operasi sesar, yang lukanya tidak dijahit kembali. Bedanya, jika operasi sesar perut disobek menggunakan pisau bedah, tapi perut Sola seperti disobek dengan kuku-kuku tajam. Tanah dan rumputan juga basah oleh darah. Sementara Bara juga terkapar tidak jauh dari tubuh Sola dengan keadaan yang lebih buruk. Perut mereka seperti orang hamil 9 bulan. Perut Bara juga bolong, persis seperti yang terjadi dengan Komari. Bedanya, perut Bara seperti meledak. Sedangkan luka milik Sola persis seperti milik Sari. Tubuh keduanya sangat bau. Bau menyengat seperti bau telur busuk bercampur dengan bau comberan.
Keduanya masih bernafas meski susah payah. Suara nafas keduanya membuat siapapun tercekat. Jelas sekali keduanya sangat tersiksa. Pak Kusnan datang, matanya terpaku tidak percaya. Ada duka dan kemarahan bercampur jadi satu. Tubuhnya langsung menggigil menahan amarah dan duka. Tangannya mengepal, giginya gemertak. Keringat dingin mengucur sebesar biji jagung membasahi tubuhnya. Pak Kusnan memejamkan mata beberapa saat, berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Namun dadanya masih saja sesak, seolah oksigen di bumi ini tidak cukup untuknya. Gemetaran bibirnya refleks berucap, "Laki-laki Satarang." Tubuh Pak Kusnan terhuyung, tangannya memegangi dadanya yang terasa semakin sesak. Salah satu warga yang menyadari tubuh Pak Kusnan hampir limbung, buru-buru menopang tubuhnya. "Apa Ki Kusnan baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja." Laki-laki yang menopang tubuh Pak Kusnan membimbingnya untuk duduk. Keduanya dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang, Bahra tewas sebelum sampai ke rumah sakit. Seolah memang masih bernapas hingga sampai rumah sakit. Dokter melakukan operasi dan mengeluarkan isi perutnya. Perut seolah berisi tanah, air comberan dan dedaunan kering. Beruntung dia bawa ke sini tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan tertolong. Karena luka di perutnya sudah infeksi dan menyebabkan pembusukan, ucap dokter menjelaskan. Pembusukan? Ya, perutnya sudah mulai ada tanda-tanda akan membusuk. Jika terlambat melakukan penanganan, perutnya bisa meledak. Orang-orang hanya bisa melongo dengan ekspresi ngeri mendengar penuturan dokter. Jamrodi yang mengetahui Sola masih hidup menjadi panik bercampur geram. Apapun caranya, aku harus menghabisinya. Kalau dia sampai buka mulut, orang-orang akan tahu rahasiaku. Aku bisa dibakar hidup-hidup oleh warga. Membayangkan hal itu saja aku gak sudi, apalagi jika benar-benar terjadi. Jamrodi masih mengomel geram. Dengan geram dia menggedor pintu rumah Ki Sentono. Dak, dak, dak. Jamrodi menggedor pintu dengan gagang parang miliknya. Ya, tunggu sebentar. Suara Ki Sentono meminta Jamrodi menunggu. Terdengar masih mengantuk. Jamrodi kembali menggedor pintu. Tidak sabar tergopoh Ki Sentono membuka pintu. Membuka pintu saja lama sekali, Ki, rutuk Jamrodi. Dia langsung masuk, meski Ki Sentono belum mempersilahkan dia masuk. Langsung duduk di sebuah kursi reot yang ada di sudut ruangan. Ada apa jam pagi-pagi begini membangunkanku? Tanya Ki Sentono penasaran. Sola masih hidup, Ki. Dokter berhasil menyelamatkannya. Ki Sentono hanya bereaksi datar. Kenapa kau bereaksi datar, Ki? Tanya Jamrodi dengan nada kesal. Aku sudah menduga. Apa maksudmu, Ki? Aku kan sudah bilang, jangan membunuh lebih dari satu di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Kau tidak memperdulikan ucapanku. Ki Sentono menghela nafas berat. Sekarang itu tugasmu menghabisinya, atau penduduk akan tahu rahasia kita berdua. Biarkan saja, Ki. Toh dia sudah koma, dia tidak akan bangun. Lalu bagaimana jika dia bangun? Kau harus cepat-cepat menghabisinya, mumpung dia masih koma. Suruh saja Satarang melakukannya. Tidak untuk kali ini. Lah, kenapa, Ki? Kau pikir aku tidak butuh istirahat apa? Dalam seminggu ini aku terus terjaga siang dan malam demi mewujudkan keinginan bejatmu. Demi mendengar jawaban Ki Sentono, Jamrodi berang. Dia mengarahkan parangnya ke leher Ki Sentono. Ki Sentono lagi-lagi hanya berekspresi datar, meski parang milik Jamrodi telah menempel di lehernya. Aku membayarmu sangat mahal, Ki. Berani-beraninya kau menolak keinginanku. Jamrodi menekan parangnya hingga menggores leher Ki Sentono. Tapi lagi-lagi Ki Sentono hanya menyaringnya datar. Dengan gerakan yang begitu cepat, parang telah berubah berada di tangan Ki Sentono. Saking cepatnya gerakan Ki Sentono nyaris tidak terlihat. Detik selanjutnya parang di tangan Ki Sentono telah menyobek kedua kaki Jamrodi hingga ia jatuh berlutut sambil mengerang, memegangi kedua kakinya yang bersimbah darah. Brengsek, umpatnya menahan sakit. Jangan kau pikir karena kau ngasih aku uang yang tidak seberapa, kau bisa memerintahku. Aku mau melakukannya karena memang aku ingin melakukannya, bukan karena uangmu. Sekarang pergilah. Jika kau gagal menghabisinya, maka kau juga akan kuhabisi.
Begitu Kisentono menyelesaikan kalimatnya, ia menyeret Jamrodi keluar dari rumahnya, lalu melempar parang milik Jamrodi serampangan. Kemudian menutup pintu rumahnya kasar. Brak! Jamrodi mengepalkan kedua tangannya menahan sakit hati pun sakit di kakinya. Darah masih mengucur dari kedua kakinya yang terluka, tapi bibirnya tidak berani berucap apa-apa. Sesaat kemudian Jamrodi melepas bajunya, dirobeknya jadi dua, lalu dipakainya untuk membalut kedua kakinya yang terluka. Begitu selesai membalut kedua kakinya, Jamrodi ngesot mengambil parangnya. Dia meninggalkan rumah Kisentono dengan terus mengesot. Kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya. Ketika berpapasan dengan warga, baru dia mendapat pertolongan. Jamrodi dibawa ke rumah mantri kesehatan, lukanya dijahit. Saat pulang ia menggunakan jagrak. "Bagaimana kau bisa terluka?" tanya Karjo, salah satu warga yang mengantarnya. Aku terjatuh dan tidak sengaja parangku menancap di kakiku," jawab Jamrodi berbohong. "Bagaimana bisa? Dua kaki sekaligus?" tanya Satiman, warga yang lain yang juga mengantarnya. "Tadinya cuma kaki kiri saja. Aku berusaha berdiri dengan bantuan parang, lalu melangkah. Baru berjalan beberapa langkah, naas, aku tersandung dan kembali terjatuh. Parangku mengenai kakiku yang lain." Jamrodi memang jago berbohong, sehingga begitu mudah baginya mengarang cerita. Karjo dan Satiman manggut-manggut mendengar jawaban Jamrodi. Sepanjang jalan Jamrodi berpikir keras bagaimana cara dia menghabisi sholat. "Aku mesti melakukannya dengan tanganku sendiri." Tanpa sadar, Karjo dan Satiman menatap bingung. Hampir bersamaan bibir mereka berdua berucap tanya. "Apa maksudmu, Kang? Apa yang akan kau lakukan dengan tanganmu sendiri?" Jamrodi geragapan menyadari bahwa dia keceplosan. Jamrodi menutupinya dengan tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya kepikiran hewan piaraanku, Kang." Kamu ini ada-ada saja, Kang," timpal Karjo. "Masih sakit kau mikirin hewan peliharaan," ucapnya lagi menambahkan. Di dalam hati tidak percaya dengan umpatan Jamrodi. Meski ucapannya seolah mempercayai ucapan Jamrodi, tapi ada bayangan panik di bola mata yang tidak dapat ia sembunyikan. Sementara Satiman tampak diam saja. Tatapannya susah diartikan. Meski ia juga tersenyum, tapi ada bayangan ngeri yang berusaha dia tutupi dengan senyuman. Mereka langsung pulang begitu Jamrodi masuk rumah. Keduanya masih membahas Jamrodi saat mereka meninggalkan halaman rumah Jamrodi. "Apa ya, Kang, sebenarnya maksud Jamrodi?" tanya Karjo. "Aku juga tidak tahu. Tapi ada yang cerita, sebelum Bara meninggal, Jamrodi sempat berkelahi dengan Sola dan Bara," jawab Satiman. Suaranya pelan nyaris berbisik. "Siapa yang cerita, Kang?" tanya Karjo penasaran. "Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Itu artinya nyawa kita juga dalam bahaya." Belum lagi Satiman menyelesaikan kalimatnya, Karjo menyela. Keduanya langsung tercekat, seolah menyadari bahaya yang sedang mengincar mereka. Setelah itu keduanya melangkah dalam diam, dicekam kengerian oleh spekulasi sendiri, hingga sampai rumah masing-masing tidak saling bicara. Jamrodi yang terpaksa mesti menuruti perintah Kisentono ke rumah sakit tempat Sola dirawat hari itu juga. Pertama-tama yang dia lakukan adalah mengamati keadaan, lalu menelisik segala kemungkinan demi melancarkan rencananya menghabisi Sola. Kakinya yang masih memakai penyangga justru menguntungkan baginya karena orang mengira dia adalah salah satu pasien di rumah sakit itu, hingga ia bisa bergerak dengan leluasa. Jamrodi mengendap-endap di sekitar kamar tempat Sola dirawat. Menghitung setiap berapa jam dokter datang atau perawat masuk kamar Sola. Dia juga mencari cara supaya dia mudah masuk ke kamar Sola. "Bisa saja aku datang sebagai pengunjung dan bilang bahwa aku tetangga dekatnya yang ingin menjenguk. Tapi itu artinya aku akan meninggalkan jejak." Jamrodi menimbang-nimbang kemungkinan termudah dan terbaik untuk dapat masuk ke kamar Sola. Sepertinya menyelinap adalah hal terbaik. Menjelang dini hari akan aku lakukan, karena saat itu petugas jaga pasti sedang terkantuk-kantuk. Jadi aku akan lebih mudah masuk kamar Sola. Jamrodi sudah menemukan celah terbaik untuk melancarkan aksinya. "Aku hanya perlu mencabut peralatan medis yang membuatnya tetap bernapas." Jamrodi tersenyum licik penuh kemenangan. "Setelah Sola mampus, aku tidak perlu khawatir lagi. Aku akan hidup tenang dan berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu."
Manusia biadab seperti Jamrodi menganggap nyawa manusia tiada harga. Ia menghilangkan nyawa hanya untuk kepuasan. Bagai lalat yang membuat kesalahan kecil pada manusia karena menghisap sedikit darah demi menyambung hidup, tapi mesti menerima kematian dengan cara mengenaskan. Seperti yang sudah dia rencanakan, Jamrodi mengendap-endap memasuki kamar Sola. Tekadnya sudah bulat, malam itu Sola mesti mampus. Sebelum masuk ke kamar Sola, ia menata beberapa kali meja tempat para medis berjaga. Sesekali ia juga mengintip Sola yang terbaring bagai mayat. Sementara alat medis terhubung dengan tubuhnya yang ringkih. Setelah Jamrodi yakin tidak ada yang melihat, dalam suatu gerakan yang sangat cepat, Jamrodi masuk ke kamar Sola. Mata Jamrodi melotot hingga hampir keluar saat dia masuk kamar Sola. Sinar matanya menyiratkan kekecewaan bercampur panik. Bagaimana tidak? Ternyata Sola tidak ada di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru beberapa menit yang lalu dia ada di sini. Kapan dia dikeluarkan dari kamarnya? Jikalau benar dia dikeluarkan dari kamarnya, bagaimana aku tidak melihatnya? Sementara aku tidak melihat seorang pun yang melintas. Jamrodi makin panik. Dia kembali menyelinap keluar. Panik dia mencari Sola hampir di setiap sudut rumah sakit. Ia mengitari hampir seluruh rumah sakit. Nihil. Akhirnya ia memutuskan mencari di luar rumah sakit, tapi ia tidak dapat menemukannya. Sola menghilang tanpa jejak. Kita kembali di hari di mana Sola dibawa ke rumah sakit. Setelah dokter membedah perutnya, sesungguhnya Sola langsung siuman begitu dia keluar dari ruang operasi. Namun dia meminta dokter untuk merahasiakan hal ini dengan alasan keselamatan. Sola juga yang meminta dokter untuk menyampaikan kepada semua orang, termasuk kepada orang tuanya, bahwa dia koma. Sebetulnya dokter mengusulkan untuk membuat pasien fiktif lalu memindahkan Sola ke rumah sakit lain dengan nama orang lain. Namun Sola menolak karena ingin tahu siapa pelaku pembunuhan yang telah menewaskan Bara, Komari, dan Sari, pun orang yang telah mencelakainya. Orang yang ingin menghabisi saya pasti akan segera datang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda begitu tahu saya masih hidup, ucap Sola memberi alasan kepada dokter. Selain itu, jika sang pembunuh datang lalu menghabisi pasien fiktif, berarti akan jatuh korban lagi secara sia-sia. Tapi nyawa Anda dalam bahaya besar, ucap dokter memperingatkan. Anda benar dokter, namun saya harus mengungkap siapa yang telah menghabisi nyawa Bara, Komari, dan... Apa Anda yakin mau membahayakan keselamatan Anda sendiri? Saya yakin dokter. Buat apa hidup jika selamanya dihantui rasa bersalah karena tidak dapat mengungkap rahasia kematian para sahabat saya? Mereka sudah seperti saudara buat saya dokter. Sola menjelaskan panjang lebar. Ada nada putus asa dalam suaranya. Sementara seseorang yang tadi ada di kebun dan mengawasi Sola dan Bara dari arah yang tidak terlihat, kini juga berada di luar kamar ruangan tempat dokter dan Sola bercakap-cakap. Dia tampak tersenyum. Sudah kuduga, dia memang orang yang kucari, ucapnya lirih, seolah sedang berbicara dengan diri sendiri. Darahnya juga wangi banget. Entah apa yang ia maksud dengan mengatakan darahnya sangat harum. Sejak saat itu ia terus mengawasi Sola. Dia selalu mengikuti setiap perkembangannya. Di hari H di mana Jamrodi mengendap-endap ke rumah sakit hendak membunuh Sola, ia menyelinap masuk ke kamar Sola, memakai masker bertopi. Topinya hampir menutupi seluruh wajahnya hingga Sola sulit melihat wajahnya. Siapa kau? Ucap Sola ketakutan. Dia berusaha duduk, tapi dicegah oleh orang tersebut. Aku tidak berniat jahat. Aku masuk ke sini hanya untuk memperingatkanmu bahwa Jamrodi ada di sini, dan aku yakin dia ke sini untuk menghabisimu. Sambil berbicara, tangannya meletakkan sesuatu di bawah tempat tidur Sola. Setelah itu dia langsung pergi. Begitu menyelesaikan kalimatnya, senyumnya tampak mengembang. Bibirnya masih komat-kamit gak jelas. Kalimat terakhir yang terdengar jelas adalah, "Demit ora bakal ison dulit, setan ya ora bakal doyan." Sola melongo menatap punggungnya. Setelah laki-laki itu pergi, dia memutar otak. Bagaimana aku bisa lolos dari tempat ini tanpa ketahuan Jamrodi? Otaknya berpikir keras. Belum lagi Sola menemukan jalan keluar, matanya melotot tidak percaya saat ia menyaksikan Jamrodi tampak mengintip dari balik kaca pintu. Sola langsung membeku, berusaha untuk tidak bergerak. Dia benar-benar takut ketahuan Jamrodi. Ia takut Jamrodi tahu bahwa dia tidak sedang koma. Tuhan, tolong selamatkan aku dari manusia biadab seperti Jamrodi.
Keluhnya putus asa. Matanya tidak berkedip mengawasi pintu. Detak jantungnya tidak beraturan. Nyalinya memang telah terkikis habis oleh semua peristiwa tragis yang menimpanya akhir-akhir ini. Pertama kematian tragis yang dialami Komari, lalu Sari, terakhir Bahra. Bahkan nyawanya sendiri hampir terenggut. Apalagi saat secara langsung dia berhadapan dengan Satarang yang telah merobek perutnya dan membuatnya hampir kehilangan nyawa. Beruntung ibunya datang tepat waktu. Jika tidak, nasibnya akan sama seperti Bahra. Keringat dingin sebesar biji jagung telah pun membasahi tubuhnya. Darahnya berdesir hebat, jantungnya kembali berpacu tiap kali ia melihat Jamrodi mengintip dari kaca pintu. Dia tercekat, dadanya terasa sesak dan tidak mampu bergerak, seolah semua energinya telah terkuras habis oleh kehadiran Jamrodi. Sekuat tenaga dia berusaha menenangkan diri dengan cara menghirup udara sebanyak-banyaknya, lalu menghempaskannya perlahan. Namun oksigen di muka bumi seolah tidak cukup untuknya, seolah megap-megap seperti ikan yang diangkat dari dalam air. Pada saat itulah para perawat datang bersama dokter jaga, berusaha menenangkan Sola. Di ruangan Sola memang dipasang alarm otomatis yang terhubung dengan ruangan dokter, dan perawat jaga juga ada CCTV. Tenanglah Pak, dokter berusaha menenangkan Sola, tapi tubuh Sola malah kejang-kejang. Tangannya menunjuk arah pintu. Detak jantungnya tidak beraturan. Tekanan darahnya juga tinggi seperti pasien ketakutan dokter. Sola baru bisa tenang setelah dokter memberi suntikan. Tubuhnya langsung lemas. Beberapa saat kemudian dia terlelap. Apa yang sesungguhnya terjadi padanya? Saya kurang tahu dokter. Apa dia menerima pengunjung hari ini? Tidak dokter. Mungkin traumanya muncul kembali. Apa yang telah dialaminya muncul kembali di dalam ingatannya. Tangannya terus menunjuk ke arah pintu. Meski dia tidak dapat berbicara, mungkinkah dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya? Bisa jadi. Dokter menghela nafas berat, memandangi Sola yang terbaring tidak berdaya. Apakah ada seseorang terus mondar-mandir di sekitar kamarnya? Tanya dokter kemudian. Wah, banyak sekali pengunjung hari ini di bangsal kita. Saya tidak terlalu memperhatikan. Baiklah suster, tolong dia lebih diperhatikan. Baik dokter. Dokter meninggalkan ruangan Sola diikuti perawat. Perawat berbelok ke ruang jaga, sedangkan dokter menuju ruangannya. Seseorang bermasker dan bertopi yang tadi masuk ke kamar Sola mengikuti dokter hingga ke ruangannya. Siapa Anda? Tanya dokter terkejut. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Orang yang ditanya langsung membuka topi, lalu melepas maskernya. Tampak wajah Ayu muncul di balik topi, rambut panjangnya juga tergerai indah. Waryanti? Refleks dokter berucap sebuah nama. Bagaimana? Aku tidak memiliki niat jahat mas. Meski mungkin kau menganggap diriku bajingan, aku hanya berniat menyelamatkan pasienmu. Pasienku? Iya, pasien dengan kamar 309 yang kau nyatakan koma. Apa maumu? Aku yakin kau menginginkan sesuatu dari... Tentu saja, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi mas tidak perlu khawatir. Kali ini tujuan kita sama, ingin menyelamatkannya. Dokter menatap tajam perempuan yang disebutnya Waryanti, mencoba menyelami ucapan perempuan cantik di hadapannya. Kau tidak percaya padaku? Mari, aku tunjukkan sesuatu. Waryanti langsung keluar begitu menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung menuju ke ruang kendali. Dokter terpaksa mengikutinya. Waryanti menunjukkan rekaman CCTV selama sejam sebelumnya. Rekaman CCTV itu menunjukkan segala tingkah pola Jamrodi. Dia bernama Jamrodi. Dia bekerja sama dengan iblis untuk menghabisi mangsanya. Pasienmu Sola selamat karena aku menyelamatkannya. Jika tidak, dia juga sudah mampu seperti sahabatnya. Dokter masih tampak ragu-ragu. Kau masih tidak percaya dengan ucapanku? Kau pikir bagaimana seseorang bisa menelan air comberan dan daun kering? Mau bunuh diri? Dokter masih meratap perempuan di hadapannya, bingung. Kau juga lihat kan, perutnya robek karena kuku-kuku tajam. Kau pikir apa itu pekerjaan manusia? Katakan, apa yang kau perlukan dariku untuk menyelamatkannya? Akhirnya dokter bersedia bekerja sama. Mungkin segala bukti yang diberikan Waryanti yang membuatnya mempertimbangkan usulan Waryanti. Kau mesti mengubah angka 9 yang ada di pintu kamar Sola dengan angka 6 tanpa diketahui Jamrodi. Apapun caranya. Lalu menyiapkan kamar yang sama persis dengan kamar Sola yang sekarang.
Mesti kau buat seolah sedang ada pasien yang juga koma di sana. Selebihnya perempuan itu mendekat ke telinga dokter, lalu berbisik di telinganya. Mata dokter melotot sampai hampir keluar demi mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan Waryanti. Baiklah, aku setuju, ucap dokter kemudian. Waryanti keluar dari ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Jamrodi yang sedang mondar-mandir di sekitar kamar tiba-tiba diusir oleh petugas kebersihan. Silakan keluar dulu ya Pak, ruangan mau disterilkan. Nanti jika kami sudah selesai, Bapak boleh masuk lagi. Bapak keluarga pasien yang sedang koma itu kan? Ucap petugas kebersihan Ram. Jamrodi meski menggerutu di dalam hati cuma bisa menurut. Ia ngeloyor keluar dari bangsal rumah sakit tanpa berucap sepatah kata pun. Seseorang dari tempat tidak terlihat mengawasi setiap gerak-gerik Jamrodi. Sementara di depan kamar Sola, seseorang telah mencopot angka 9 dan menggantikannya dengan angka 6. Sedang 2 kamar setelah kamar Sola, tim medis menyiapkan sebuah kamar persis seperti kamar Sola. Di depan pintu seseorang mencopot angka 6 dan menggantinya dengan angka 9. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu dokter spesialis memeriksa hasilnya. Dia tampak tersenyum puas. Petugas kebersihan yang tadi berbicara dengan Jamrodi juga ada bersamanya. Katakan padanya untuk kembali ke dalam. Tapi ingat, jangan sampai dia masuk ke kamar Sola. Giring dia untuk masuk ke kamar fiktif yang sudah kita siapkan. Baik dokter. Petugas kebersihan menemui Jamrodi yang mondar-mandir di luar bangsal, menyampaikan bahwa sterilisasi telah selesai. Jamrodi tampak senang dan berterima kasih kepada petugas kebersihan. Beberapa saat kemudian Jamrodi tampak kebingungan di depan kamar Sola. Seorang perawat mendekat. Bapak mencari kamar berapa? 309 suster. Kamar 309 ada di sebelah sana Pak, 2 pintu lagi. Jamrodi tampak bingung. Tapi tidak urung dia berjalan ke arah yang ditunjuk perawat. Perawat itu memperhatikan Jamrodi tidak berkedip. Ada kengerian di bola matanya. Saat Jamrodi menoleh padanya, ia pura-pura tidak melihat Jamrodi. Jamrodi langsung masuk ke kamar tersebut. Sementara sebuah tempat tidur sedang didorong tim medis keluar dari kamar Sola. Mereka bergerak tenang keluar bangsal, lalu keluar pintu rumah sakit. Di depan pintu sebuah ambulan sudah menunggu. Waryanti berpakaian perawat menunggu di depan pintu ambulan. Begitu tempat tidur didorong masuk, Waryanti ikut masuk. Sedetik kemudian mobil ambulan itu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Derit rem terdengar melengking saat mobil itu melewati tikungan sebelum masuk ke jalan utama. Jamrodi mencari Sola seperti orang gila, tapi dia tidak bisa menemukan jejaknya. Saat dia menanyakan pada suster jaga di rumah sakit, mereka mengatakan bahwa keluarganya telah memutuskan untuk membawa Sola pulang. Maksud sampean bagaimana? Apa dia sudah siuman? Tanya Jamrodi panik. Suster jaga hanya mengangguk sambil tersenyum. Jamrodi bergegas meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju rumah Sola. Tapi rumah Sola sepi, tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Lalu dia bertanya kepada tetangga yang rumahnya di samping rumah Sola. Tetangganya bilang orang tua Sola masih di rumah sakit menunggu Sola. Sampean yakin Kang? Tanya Jamrodi penuh selidik. Ya yakin lah, kunci rumahnya ada sama saya. Kalau mereka pulang, kan pasti ngambil kunci rumah toh. Keterangan tetangga samping rumah Sola membuat Jamrodi garu-garu kepala. Akhirnya Jamrodi kembali lagi ke rumah sakit, langsung menuju bangsal di mana Sola dirawat. Tapi saat ia menanyakan pasien yang bernama Sola, perawat jaga tetap mengatakan hal yang sama, bahwa Sola sudah dibawa pulang keluarganya. Tidak ada pilihan lain, Jamrodi balik lagi ke kampungnya. Ia terus mengintai rumah Sola. Beberapa hari kemudian orang tua Sola akhirnya pulang juga. Ternyata kedua orang tua nggak pulang beberapa hari ini karena mencari Sola, tapi mereka tidak dapat menemukan Sola. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa pamannya yang telah membawanya pulang dengan alasan bahwa kedua orang tuanya sedang sakit dan mereka tidak memiliki biaya untuk menanggung biaya rumah sakit. Rupanya dokter yang menangani Sola telah bersandiwara dengan Waryanti untuk menghilangkan jejak Sola. Itu mereka lakukan demi keselamatan Sola dan demi keselamatan orang tuanya. Jika orang tuanya dilibatkan, Waryanti khawatir Jamrodi juga akan menghabisi kedua orang tua Sola. Sementara orang tua Sola sejak saat itu tidak pernah berhenti mencari Sola. Semua keluarga dan saudara-saudaranya mereka hubungi, tapi Sola tetap tidak ditemukan. Hari terus berganti, baik orang tua Sola maupun Jamrodi terus mencari keberadaan Sola.
Tapi seolah-olah telah hilang di telan bumi. Dan sejak hari itu, hidup Jamrodi tidak pernah tenang. Selalu diliputi kekhawatiran, takut jika sewaktu-waktu seolah tiba-tiba muncul dan membocorkan rahasianya. Setahun kemudian, "Permisi Pak," ucap seorang pemuda dengan gaya klasik unik dan nyentrik yang pasti tetap menarik. Ya, namanya Sola alias Ibis Katon. Wajahnya lugu, bodoh, tetapi pintar dan banyak akal. Melewati sekumpulan orang yang sedang melakukan ritual di pinggiran desa Wu. Hadi, Bowo, Medi, Didi, Ferry, Indri, Lina, Linda, Manda, dan Lita. Mereka adalah sebagian masyarakat desa Wu yang sedang bergerombol membentuk lingkaran. Seseorang yang duduk bersila di tengah-tengah lingkaran berucap, "Bocah songong amat ya, main lewat saja," tegas Ki Hadi. Merasa sudah bilang permisi, Sola terus saja berjalan tanpa menghiraukan ucapan Hadi. "Woi, Jasembrol, berhenti!" teriak yang agak besar badannya dengan nada tinggi. Sola sama sekali tidak menghiraukan teriakannya, terus berjalan ke sebuah rumah. Rumah Pak Agus Kambing yang ia tuju untuk menemui perawatnya, Waryanti. "Assalamualaikum, permisi," teriak Sola. "Waalaikumsalam, masuk saja Kak, Mbak lagi mandi," teriak Mbak Waryanti. Janda anak dua, tetapi dua-duanya ikut bapaknya di luar kota. Dan Waryanti kembali ke rumah Pak Agus. Panggilan Agus Kambing diberikan orang-orang karena dulu Pak Agus terkenal di desa Wu dengan santetnya yang melegenda. Setiap ritual selalu memakai media kambing sebagai penghantar ritual. Setelah Pak Agus tidak lagi menjadi dukun santet, ia memilih menjadi marbot masjid dan tinggal di masjid. Rumahnya diberikan kepada Mbak Waryanti yang menjadi janda. Pak Agus sendiri duda. Setelah kematian istrinya, Pak Agus bertobat. Ia tidak lagi menggunakan ilmu santet karena tidak ingin membahayakan orang lain. Tidak ingin ada korban lagi dari keluarganya. Ia mengabdikan dirinya menjadi marbot masjid. Kembali kepada Sola. Sola tidak mau masuk rumah sebab adab adalah seni tatanan ilmu dalam kehidupan. Sola hanya duduk di sebuah kursi yang berada di teras rumah sambil memandangi kebun yang kosong ditumbuhi pohon pisang. Sembari menyalakan rokok, pikiran Sola menerawang jauh. Seandainya aku tidak ditolong oleh Mbak Waryanti, pasti tidak akan selamat dari kekejaman Jamrodi. Gusti Allah punya 1000 cara untuk menyelamatkan umatnya yang ingin diselamatkan. Batinnya perih saat ia mengingat kejadian itu, sekaligus geram saat ingatannya kembali pada Jamrodi. Samar terlihat di antara dua gedebuk pisang berdiri sosok hijau besar sedang mengawasinya. Matanya merah melotot, tanda nggak suka dengan kehadiran Sola. Apalagi saat mereka sadar bahwa Sola sedang memperhatikan mereka juga. "Apa kamu lihat-lihat?" ucap salah satu dari mereka sinis. "Kamu buto hijau yang kemarin dikalahkan sama Mbak Waryanti ya?" Alih-alih menjawab pertanyaan sang buto hijau, Sola malah balik bertanya lantang. Sosok buto hijau hanya diam saja. Sesaat kemudian tiba-tiba menunjuk Sola sambil memberi ancaman. "Awas kau, tunggu hari apasmu," ucap buto hijau sembari berbalik badan lalu menghilang di kegelapan malam. "Ah, udah kalah, ngancam lagi," ucap Sola dengan santuinya sambil menghisap rokok. Asap rokok keluar dari mulutnya, kemudian dari hidung menyusul. Beberapa detik kemudian ia mengeluarkan botol air mineral dari dalam tasnya dan ia taruh di sampingnya. Tiba-tiba Mbak Waryanti duduk di sebelahnya sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. "Udah makan Kak?" Sola kaget lalu menggeser tubuhnya. Karena ia duduk di kursi panjang, Mbak Waryanti duduk mendesak tubuhnya. "Tentu belum Mbak." Plok, sebuah tamparan mendarat di pipi Sola. "Ngomong apa?" tanya Mbak Waryanti berang. "Tentu belum Mbak, tentu bukan kentu," jelasnya sembari mengusap pipinya. Memang agak keras tamparannya, wajah Mbak Waryanti tampak merah padam. Tetapi berusaha ia tutupi dengan terus berpura-pura mengeringkan rambutnya yang panjang. Sola memandanginya tanpa berkedip. "Semok juga nih badan, bagus bodinya, pantas walau sudah setengah tua masih cantik. Pinter milih baju dia." Pikiran kotor Sola mulai merasuki otaknya yang mesum. "Pikir saja terus, mumpung gratis. Emang kamu pikir aku mau sama kamu?" ucap Mbak Waryanti ketus. Membuat Sola gelagapan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menahan malu. Namun Sola berusaha menyembunyikannya. Ya, biasa malu-maluin, jadi kalau cuma ucapan kayak gitu tidak akan membuat Sola sakit hati. "Jadi kamu kesini hanya ingin ketemu aku atau ingin menyelidiki kematian Sari dan juga Komari?" tanya Mbak Waryanti. "Saya pengen tahu Mbak,
Jenis santet apa yang menghabisi mereka? Komari dan Sari kok kayaknya ampuh banget. Santet lawannya ya santet. Undang mereka dan cari informasi jenis apa saja mereka. Di desa Wu, semua jenis santet ada. Di desa ini semuanya menguasai santet. Jelas Mbak Waryanti. Apa iya Mbak? Lah, di sini ramah-ramah warganya, sopan-sopan. Balas Sola nggak percaya dengan ucapan Mbak Waryanti. Kamu tadi melewati rombongan orang yang sedang ritual? Tanya Mbak Waryanti. Iya Mbak. Dua diantaranya warga sini dan yang lain adalah orang jauh yang sedang ingin menyantet atau mereka sengaja belajar santet. Biasanya seperti itu. Kayak kamu kesini karena ingin mengetahui jenis-jenis santet. Maka sebagai perawat, aku sudah mendaftarkan kamu kepada ketua duku yang biasa dipanggil dedengkot atau sesepuh. Dedengkot memiliki wewenang menolak atau mengizinkan warga menerima murid dan mengajarkan ilmu santet. Dedengkot akan memberi arahan tentang peraturan dari kesepakatan dan mufakat dari hasil rapat yang telah disepakati bersama-sama. Setiap pemilik keahlian santet sebelumnya akan didata oleh dedengkot. Setiap mereka mengeluarkan mantra untuk siapa korban dan jenisnya santet apa yang bertujuan agar kelak ketika sedang menjalankan tugas menyantet dan ada lawan yang seimbang dan terjadi pertumpahan darah dan kalah, dedengkot bisa menyuruh yang lainnya agar membantu. Begitu loh Mas. Mbak Waryanti menerangkan panjang lebar dengan seksama. Pakai didata juga toh Mbak, dukun santet lu ya. Sola menyeletuk. Mbak Waryanti tidak menggubris ucapan Sola. Ia langsung berdiri kemudian masuk rumah. Lagi-lagi Sola memandang tubuh Mbak Waryanti. Brengsek, bokongnya masih kencang. Enak banget mesti. Pikiran Sola mulai kemana-mana. Sola memang tidak akan pernah bisa lepas dari hal-hal yang berbau seks. Keluar lagi Mbak Waryanti dengan tangan memegang sesuatu. Bawa ini dan berikan kepada siapapun yang kamu suka asal lelaki. Jangan pernah kamu berikan kepada wanita. Sebab di desa Wu, wanita adalah lambang kehormatan. Sana berangkat dan cepat kembali. Nitip pulang bawain ansaplas yang besar. Tegas Mbak Waryanti. Sola yang patuh pada perawatnya meraih sesuatu yang digenggam oleh Mbak Waryanti. Setelah dilihat ternyata kembang kantil yang ditusuk dengan jarum pentul. Berikan kepada siapapun yang kau inginkan dan itu akan menjadi sebuah pengalaman baru untukmu. Dan sekalian mengasah kemampuanmu, tapi tidak berbahaya, tetapi tetap waspada. Pesan Mbak Waryanti. Sola pergi meninggalkan rumah Mbak Waryanti. Berjalan santuy sampai di tempat ia berpapasan dengan rombongan yang di awal tadi. Pak, ini ada titipan. Tegas Sola sembari menggenggam tangannya, lalu menyodorkan kepada seseorang. Jangan saya. Saya tamu di sini. Berikan kepada Pak Hadi saja yang asli sini. Orang itu berusaha menolak. Terima Di, jangan takut. Tegas salah satu temannya sambil memandang tajam ke arah lelaki yang disebut Di. Lelaki tersebut hanya diam kemudian melihat ke arah teman-temannya. Terima enggak? Ucapnya. Terima, bentak Bowo. Ia adalah perawat beberapa orang yang ada di sana. Ragu-ragu laki-laki yang disebut Di menerima kembang kantil dari tangan Sola. Setelah bunga kantil diterima, perkenalkan, nama aku Hadi dan ini temanku Bowo. Dan ini semua yang kita bimbing. Jadi perkenalkan siapa namamu dan siapa perawatmu. Perkenalkan nama saya Sola dan perawat saya Mbak Waryanti. Ucap Sola memperkenalkan diri. Sampaikan salamku kepada Waryanti. Ingat, ini hanya sebagai ajang saling mengenal. Kita gunakan saparanak untuk bertarung di malam Ahad. Ucap Hadi bertalet. Hadi, jangan saparanak. Pakai satarang saja. Jangan libatkan keluarga. Ini hanya ajang perkenalan. Bowo dengan nada agak keras mengingat Hadi. Wajah Sola pun langsung berubah bias saat satarang disebut. Ya, ia yang telah merasakan kekejaman dari satarang, nyalinya langsung menjadi ciut. Waduh, kalau satarang bisa sekejam itu, bagaimana dengan sapranak? Satarang saja dulu. Sana pulang, katakan pada Waryanti. Ucap Hadi. Tanpa diperintah dua kali, Sola pun langsung pamit. Saat kembali ke rumah Waryanti, Sola berjalan melewati samping mereka. Sampai di warung ia membeli hansaplas. Hansaplas besar bu satu, ucap Sola. Gak ada yang besar mas, hansaplas mas segini semua, ucap ibu warung dengan menunjukkan hansaplas. Yaudah bu, 10 bu ya, pinta Sola. Setelah menerima 10 lembar hansaplas dan menyambar barang yang ia beli, Sola pun kembali pulang ke rumah Mbak Waryanti.
"Mbak Waryanti!" teriak Sola lantang. "Berisik, masuk aja, aku lagi bikin kopi," balas Mbak Waryanti. Tiba-tiba Sola yang sedang duduk di kursi teringat sesuatu, ucapan dari Pak Hadi dan Pak Bowo. Satarang? Sapranak? Entahlah, ada sesuatu yang mencengkram nyalinya ketika kata Satarang kembali merasuki ingatannya. Trauma dari kekejaman Satarang terhadap dirinya kembali muncul. Tubuhnya kembali menggigil, jantungnya berdetak kencang, menggedor dadanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Suara petir tiba-tiba saja menghajar pohon randu di depan rumah Mbak Waryanti. Sola kaget seketika. Detak jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Kengerian semakin menguasai Sola. Detak jantungnya kini semakin terasa menggedor dadanya. Pucuk pohon randu terbakar membara. Api membesar, tiba-tiba melayang lama-kelamaan membentuk sesosok manusia tinggi besar berbalut kain putih dengan embel-embel di kedua pundaknya. Melingkar kain hitam dari baju ke pinggang. Sebagian kepalanya terbalut kain putih hingga terlihat hanya sebelah mata saja. Nampak mata merah membercak di sebagian tubuhnya. Bercak merah menutupi kain putih yang dipakainya. Tubuh besarnya berangsur mengecil hingga menjadi seukuran manusia biasa. Mata Sola melotot ngeri menyaksikan semua itu. "Jangan kau lihat," ucap Mbak Waryanti dengan sigap. Tangannya menarik lengan Sola masuk ke ruang tengah. Lalu Waryanti kembali ke depan untuk menutup pintu. Suara petir kembali menyambar. Dak, dak, dak. Suara pintu diketuk dengan keras. "Masuk ke kamar, jangan keluar apapun yang terjadi," bentak Mbak Waryanti sambil mendorong tubuh Sola ke dalam kamar. Pintu kamar ditutup dari luar. Terdengar suara gemuruh angin menerpa atap rumah. Gemuruh angin mengitari itu rumah, mengelilingi beberapa kali, lalu terdengar suara gedoran dari luar, entah digedor atau ditendang. Lalu, krak. Pintu kamar terbuka pelan, terlihat Mbak Waryanti bergegas masuk. "Jangan berdiri seperti mayat hidup, berbaring," bentak Waryanti. Tatapannya mengintimidasi, memberi perintah. Sola bagai kerbau yang dicocok hidungnya, langsung berbaring di ranjang beralaskan kasur kapuk. Set, set. Suara pakaian dilepas. Ya, Waryanti melepaskan pakaiannya. "Lakukan, cepat," ucap Mbak Waryanti. Ia pun langsung terlentang dengan posisi kedua kaki diangkat dan sedikit terbuka. Kedua pahanya sedikit dibuka. Tubuhnya sudah polos tanpa selai benang pun. "Loh, maksudnya apa, Mbak?" Tanya Sola yang tadi dicekam ketakutan, kini mendadak menjadi linglung, terintimidasi dengan segala kekacauan yang datang tiba-tiba. Ditambah otaknya yang kini tidak mampu mencerna kelakuan Waryanti yang sinting sekaligus ganjil. "Keluarkan gagak biru dari tubuhku, cepat," bentak Mbak Waryanti. Sola masih nampak linglung berusaha mencerna perintah dari Waryanti. "Ayo lakukan, cepat." Waryanti kembali membentak. Ia lalu membuka pahanya semakin lebar, yang ternyata Waryanti harus bersetubuh untuk menggunakan ilmunya. Pernah dengar ketika seseorang guru ingin menurunkan ilmu kepada muridnya, maka ia akan menurunkan semuanya dengan imbalan kematian. Ia mati setelah menurunkannya, dan cara menurunkan ilmunya dengan bersetubuh dengan muridnya ini hampir mirip. Ada juga supaya dapat ilmu dari gurunya, seseorang murid harus menghisap busa yang keluar dari mulut gurunya pas di hari meninggalnya. Murid yang tanggap maka ia akan menjilat atau menyedot busa itu supaya masuk ke dalam tubuhnya. Maka secara alami ilmu sang guru akan pindah kepada muridnya. Ini banyak terjadi di antara guru dan murid. Begitu juga dengan Waryanti. Ia yang sudah menguasai ilmunya mempunyai kunci tersendiri untuk melepas atau membangkitkan ilmunya dari dalam persembunyiannya. "Waduh, Mbak, mana bisa begini? Aku nggak bisa langsung gini loh, Mbak." "Ah, kelamaan, waktunya nggak cukup. Satarang keburu ngamuk," tegas Mbak Waryanti sembari bangkit, lalu menghampiri Sola yang duduk melihat Mbak Waryanti yang saat itu tampak bingung menyaksikan kelakuan dari Waryanti. Dok, dok, dok. Suara gedoran pintu kembali terdengar. "Sudah, ayo lakukan," ucap Mbak Waryanti panik sembari mengambil posisi terlentang. "Berubah posisi, Mbak." "Brengsek malah ngelunjak, cepat," bentak Mbak Waryanti kemudian menarik tubuh Sola agar semakin mendekat. Di luar suara gemuruh masih riuh, angin mengamuk. Sola tidak menerima Waryanti untuk melepaskan penghuni ilmu dari raganya. "Mbak, kita nyerah saja, aku nggak jadi dukun santet juga nggak apa-apa. Mungkin memang Tuhan tidak menghendaki aku mempelajari cara menyantet," ujar Sola menyerah. Ya, ini memang hal paling sinting yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia masih belum percaya bahwa ritualnya mesti dengan berhubungan. "Kamu itu loh, tinggal itu saja susah,"
Sola tidak berani menyentuh apapun dari tubuh perawatnya atau tubuh perawatnya. Waryanti canggung, malu bercampur jadi satu. Dok, dok, dok. Suara gedoran pintu kembali terdengar. Sudah ayo, ucap Waryanti tampak semakin panik sembari mengambil posisi terlentang. Sola masih terpaku bingung. Akhirnya Waryanti di sini mengambil inisiatif. Ia lalu menarik tubuh Sola. Tidak ayal tubuh Sola pun menubruk tubuh Waryanti dan dalam satu gerakan yang sangat cepat, Waryanti membanting tubuh Sola. Sola merintih kesakitan. Waryanti tidak mempedulikan Sola yang merintih kesakitan. Ia pun langsung melakukannya dengan kasar, maka terjadilah. Mata Sola melotot seolah tidak percaya. Bibirnya melongo saat tiba-tiba saja Waryanti yang sebelumnya cantik jelita kini berubah mengerikan. Mulutnya perlahan muncul paruh, punggungnya muncul sayap. Waryanti mengerang memuaskan nafsunya. Dan bersama dengan itu perubahan atas dirinya menjadi semakin jelas. Sola yang ketakutan pun terkulai pingsan. Keesokan harinya saat Sola terbangun, Waryanti pun sudah tidak ada di kamar itu. Tubuh Sola terasa remuk redam. Ada bekas biru-biru kehitaman hampir di sekujur tubuhnya. Ia berusaha bangkit meski masih terasa lemah. Tubuhnya setengah telanjang. Ia mencari pakaiannya tapi tidak ada satupun yang utuh pakaiannya. Sudah koyak semua. Selama pertempuran demi pertempuran di atas ranjang terus berlangsung, begitu pula pertempuran antar sesama orang yang belajar ilmu santet. Antara kubu Waryanti dan juga kubu Hadi serta Bowo. Di keesokan harinya Sola pun tidak dapat menemukan keberadaan Waryanti di rumah itu. Pada awalnya Sola mengira bahwa Waryanti hanya sedang keluar rumah sebentar. Saat hari berlalu dan berganti malam, Waryanti tidak kembali. Sola terus mencarinya hingga pagi kembali menjelang. Sola pun tidak dapat menemukan keberadaan dari Waryanti. Sola masih terus mencari. Sehari, 2 hari, 1 minggu hingga tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Sola masih terus mencari keberadaan dari Waryanti hingga keluar dari desa. Dan saat mencari keberadaan dari Waryanti itulah Sola bertemu dengan Mbak Waria, Ayu dan Gendis di kampung yang sangat jauh dari desa Wu. Sejak saat itulah akhirnya Sola sering berkunjung ke tempat Mbah Waria, tapi atas permintaan dari Mbah Waria juga, demi keselamatan Ayu dan Gendis, keberadaan mereka semua tetap dirahasiakan. Pada akhirnya Sola pun memutuskan untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajarinya untuk membalas semua perbuatan Jamrodi. Dan saat kisah ini dibagikan, Jamrodi masih terbaring di atas tempat tidur. Menurut keterangan dokter, Jamrodi terkena stroke hingga ia menjadi lumpuh, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal di luar sana, Sola sedang tersenyum penuh kemenangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.